Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, gak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita, sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Kalau di weekend kemarin, lo banyakan AFK katanya, Elang. Karena ngomongin pengajian. Karena orang lebih senang orang yang so tahu bang, dibanding orang yang diem ya. Harusnya gue so tahu aja ya. Iya. Salah lu, salah. Gitu. Iya. Harusnya gue gitu aja. Tapi kalau ini kayaknya gue bakal yang banyak diem nih. Karena ini lo banget nih tamunya. Wih, parah. Karena lo kan anaknya adventure banget ya. Parah, gue Steve Irwin banget. Iya lo. Steve Irwin. Ya, ini Rob Bradle. Animal Planet tontonan saya. Discovery Channel. Our Planet di Netflix. David Attenborough ininya, naratornya ada. Pak, sama ini Heru si Gundul. Jejak si Gundul. Iya. Oke, ini dia tamu kita, ada Iding Ahmad Haidir Devil. Wes. Apa Devil Doctor of bukan. Kenapa nggak PhD? Itu gelar dari, ada 2 yang pakai DPhil itu, satu dari Oxford, satu dari Cambridge. Ini hanya di mana? Inggris. Iya, di Inggris. Ini yang mana? Ini yang DPhil? saya sebutin pertama tadi. Oxford. Mau les bahasa Inggris di Oxford. Ya. Atau ada buku tulis? kamus Oxford. Oh. Gitu. Saya buku tulis Oxford dulu. Iya. Gue les dulu. Ada Cambridge di Roma. Cambridge ada, ya, Cambridge, benar. ada Oxford. Iya. Iya. Ini dari Oxford. Iya. S3-nya. Pan susah masuk situ, Ding. Ya? Susah. Oxford. Iya bang, harus ke hutan dulu 5 tahun. Karena Tapi kalau dari timeline masa S3 2017 atau 2020 3 tahun. Cepet dong. Kan saya dari Master by Research langsung upgrade ke PhD. Oh, jadi kayak lanjut gitu. Gitu. Itunya 2014 2016. tapi lah kita dari nama dulu ya. Enggak, itu tadi coba di atas tadi. Dari atas ya, dari nama. Siapa ya. Mas Rahman? Ininya nih. Nih. Biodiversity Monitoring, Wildlife Conservation and Management, REDD+. Dulu belajarnya di kuliah nih, REDD, ada nggak sih? REDD, ada nggak ya? Ada. Tapi ini merah, tapi H-nya 2, merah. Gitu. Karena itu red, tapi D-nya 2. Iya. Entrepreneurship, Iya. Climate Change Adaptation, Non-Carbon Benefit National Guideline, Forestry and Land Use Carbon Business Development, Policy Analysis and Development, Senior Stakeholder Engagement, Biodiversity Data Analysis Operation. Ini copy paste dari mana aja nih, Mas? Iya. Kayaknya pas bangun tidur ya cocok kalau Apa yang di copy paste ya? Itu apa ini berarti? Iya, gue kagak dia ngerti. Ini bidang berarti? Bidang yang di... Iya, bidang yang saya geluti. Apa tuh? Biodiversity Monitoring itu apa? Jadi lebih ke pemantauan keragaman hayati. Keragaman hayati, Iya, oke. keragaman hayati. Wildlife Conservation and Management. Ini gue sedikit ngerti lah. Wildlife nih, Konservasi dan pengolahan satwa liar. Satwa liar, oke. REDD Plus itu reduction from emission from deforestation and degradation. Jadi pengurangan emisi karbon akibat dari deforestasi dan degradasi hutan. Plusnya ada benefit terhadap perubahan iklim, biodiversity dan juga ke masyarakat. Oke. Berarti sejalan ya sama wapres terpilih kita. Kenapa emang? Karena dia ngomongin karbon kan, carbon storage gitu. Beda. Ada ya dia ngomong. Iya. Ada. Ya mungkin
Mungkin. Nah kita nggak tahu karbon. Kertas karbon ada juga. Iya. Yang bisa double tuh. Di email kan ada sisi kopi karbon kan. Oh, iya. Ada, benar. Kopi karbon. Ini karbon. NB notabene. Kalau di bawah itu ya. Iya. Oh itu artinya gitu ya? Notabene. Notabene, ya. NB. Kalau UP apaan? ada kepada ini UP Pak Iding. Nggak tahu UP. Untuk perhatian. Iya, betul. Gua nggak pernah lihat. Iya. Ada ya? Iya. Soalnya pernah baca tata naskah kedinasan. Iya, UP. Misalnya lo kepada Departemen Biologi. Iya. UP Pak Iding gitu. Berarti Pak Iding di Departemen Biologi. Betul. Oh, kayak Iya. CC gitu ya kalau email, bukan ya? Beda lagi. Bukan. Kalau CC tuh di kopi karbon. Iya, biar orang tahu juga. Betul. Oh, iya. Iya. BCC ada juga kan? Ada kalau di email. Di email CC. BCC. Itu Itu apa? Nggak tahu gua. Ya, aku juga nggak tahu. Ya, gua kira lu tahu. BCC itu tempat tinggal saya sekarang. Di mana? Bukit Cimanggu City. Anjay. Bukit apa? Bukit Cimanggu City. Di Bogor. Artinya blank kopi karbon. Blank kopi karbon. Kepada siapa aja? Nggak, jadi kita dapat isinya email, tapi kita nggak tahu itu kemana siapa, apa dikirim ke siapa. Ke siapa aja. Oh. Hidden. Tapi kita dikasih juga. Oh. Kalau Sisi kita tahu ya, Tahu. siapa aja yang Iya benar. dikasih Kalau Sisi ya. tahu, karena kelihatan tuh di atas Sisi ini. Iya. Jadi kayak belajar tata bahasa gitu. Iya benar. Belajar ngirim CV kita. Entrepreneurship, climate change, adaptation. Apa itu? Jadi saya sekarang sedang belajar berwirausaha. Iya. Apa ini ya? Di bidang restorasi LED+. Oh iya. Apa yang sedang dikerjakan nih? Lagi bikin company, perusahaan untuk restorasi ekosistem di areal penggunaan lainnya. Jadi di luar kawasan hutan. Lu ngerti HGU nggak? HGU nggak? Hak guna usaha. Jadi Ya. ada kawasan hutan Iya. yang itu izinnya dari Kementerian LHK lewat Dinas Kehutanan, ya kan? Ada namanya areal peruntukan lainnya. Jadi mau bikin tambang kayak mau bikin sawit, mau bikin apapun boleh di situ selama ada dari tata ruang itu membolehkannya. Iya. Iya. Jadi kita mengajukan sebutnya adalah imbal jasa karbon di areal itu. Iya. Kalau bahasanya daripada dibikin jadi tambang misalkan gitu ya, yuk kita lindungi nih hutannya untuk nanti dinilai dan dapat manfaat monetary keuangan atas upaya kita itu. Coba ulangin. Jadi ada area hutan yang boleh dipakai. Oke. Iya. Iya. Iya kan? Oke, gue pakai ini misalnya buat sawit. Iya, boleh. Oke. Tapi kan lu harus bayar karbonnya yang udah dikeluarin dari sawit itu. Iya emang. Iya dong? Enggak ya? Beda. Ya. Hampir nggak tapi? Berarti itu salah saya ya, saya nggak bisa jelasin. Iya. Hampir nggak tapi? Nggak hampir juga ya? Tapi saya pernah cerita kayak gini. Apa? Waktu lagi ada kuliah ya gitu ya, kuliah. Saya belajar menerapkan idiom bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan tadi nggak ngerti nih, ada yang ngejelasin, nyampainya gini, could you please put that another way? Iya. Itu kalau orang Inggris tahu, berarti bukan salah gua yang dengerin, tapi lu yang nggak bisa jelasin. Iya. Iya. Itu langsung merah mukanya itu, langsung, wah jadi ngerasa bersalah gitu. Kalau ini kasus ini kayaknya karena kecerdasan kita di atas rata-rata ya. Iya. Memang kayaknya ngejelasinnya nggak jelas. Enggak, misalnya nih satu HGU untuk sawit. Ya, lo kerjain yang mananya, Ding? Iya, saya tidak akan mengubah. Misalkan nih ada HGU ya, ada areal. Tadinya masih ada hutan dan sebagainya. Semuanya kan hutan kan biasanya. Hutan, gitu kan? Iya. Nah, kalau dijadiin sawit nih, ini kan ada babat alas nih ditebang semua. Iya. Oke. Nah, daripada kita babat, ya kan, kita jaga nih Si hutan itu. Terus? Untuk kita hitung kalau ini dibabat berapa ratus ton yang akan hilang karbonnya teremisi ke udara. Iya. Nah, atas dasar itu perusahaan saya mendapatkan tadi delta perbedaan kalau ini ditebang jadi sawit akan teremisi misalkan 10.000 ton karbon. Ya kan? Tapi karena saya jaga, artinya saya berhasil melindungi atau menjaga atau mencegah emisi 10.000 ton tadi. Iya. Itu harus dibuktikan, ya kan? Nah, sudah dibuktikan, saya dapat sertifikat karbon bahwa perusahaan saya mencegah emisi 10.000 ton karbon. Yang nilainya misalkan $10 per tonnya. Berarti kan 10.000 kali
10. Berapa tuh? 100.000. Berarti saya dapat hasil penjualan tadi, atau ada orang yang beli nantinya ya, senilai 100.000. Siapa yang bayar? Para emitter. Si yang punya HGU ini? Bukan. Siapa yang emiterin, yang mengeluarkan karbon? Ya, mengeluarkan karbon siapa? Ya, pabrik. Ada, kalau dari regulasi nih ya, ada 6 sektor kalau nggak salah ya. Yang pertama itu yang emitter tuh adalah ya di bidang transportasi, Corsia tuh. Ada namanya Asosiasi Penerbangan Internasional tuh. Sorry sebentar. Artinya yang tidak ada di lokasi itu pun itu punya kewajiban untuk membayar selama lo kerja di bidang transportasi. Iya. Oh. Ya kan, atmosfer kan semuanya gitu kan. Jadi tiket pesawat kita ada komponen salah satunya untuk membayar emisi karbon. Bisa jadi seperti itu. Oh. Kan kalau kita mau pesen tiket kan, ada tuh di situ kan harga sekian. Nanti ada emisi karbon sekian kilogram per sekian. Iya, betul. Ada kalau jam sekian tuh misalkan kita 5% lebih rendah. Iya. Gitu. Bahkan di tiket sekarang udah ada ininya juga kan. Udah ada pilihannya nih yang green atau apalah gitu ininya tuh. Penerbangannya. Oh. Sampai segini. Nah, uang itu dikumpulin nih dari beberapa yang 6 sektor itu. Ya, ada pengelolaan sampah lah, terus dari penerbangan, terus dari sektor kehutanan dan tata guna lahan, terus energi, transportasi, gitu. Jadi semua harus melakukan namanya net zero. Jadi misalkan aku punya pabrik nih, ada 10 mesin, ya kan? Nah itu sekarang atas desakan dari para investor dan shareholder yang sudah ngerti ini, ataupun dari para customer ya, bahwa kamu harus mengurangi emisimu. Oke, selama 5 tahun ke depan 10 mesinku itu akan kuganti jadi 5 bertenaga listrik. Listriknya dari mana? Dari tenaga surya misalnya, ya kan? Berarti kan tapi tinggal 5 nih. Nah tinggal 5 ini caranya gimana? Oke, aku belum mampu nih, ya kan? Caranya bisa juga dengan beli karbon kredit tadi. Gitu. Tapi memang harus ada di tingkat baik tadi. Betul. Nah, di bisnis ini memang sangat rawan terjadi tadi bilang greenwashing. Gitu. Maksudnya greenwashing? Greenwashing tuh dulu kan kalau blau pakai biru ya? Iya, blau. Blaunya warna hijau. Iya. Enggak, bukan itu. Kita dibohongin juga nggak tahu. Dari tadi ya? Iya. Dari awal. Tapi gue udah sedikit ngerti lah. Sedikit ngerti. Jadi misalnya kita punya pabrik, lo tidak bisa mengurangi emisi karbon. Iya, jadi lo bayar. Lebihnya ya? Lebihnya. Karena ada perusahaan yang kerjaannya mengurangi emisi karbon. Bayarnya ke negara, enggak? Nah, ya kalau yang kolek uang itu siapa? Ya, jadi gini, perdagangan karbon ini kan diatur ya, ada regulated market gitu ya. Footprint itu kan, carbon footprint. Bisa kayak gitu, salah satunya gitu. Jadi nanti setiap entitas bisnis itu memang harus melakukan carbon accounting, perhitungan carbon footprintnya tadi, ya kan? Nah, karena di banyak negara sekarang lagi memperkuat regulasinya masing-masing. Karena kan tadi ada perdagangan domestik di nasional, ada perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional, ini kan hak atas karbon adalah hak atas negara, punya negara ya, punya masyarakat, punya negara kan gitu. Nah itu ada, bukan kecenderungan, semua negara berusaha melindunginya. Gitu kan, bahwa ketika kita menjual karbon kredit itu akan berarti menjual hak atas karbonnya. Gitu. Jadi kita jual ke mana, ke Prancis nih, bukan berarti nanti orang Prancis klaim ada karbon kita itu di sana dari Indonesia, tapi tetap haknya dari Indonesia, mereka mendapatkan misalkan kita berkontribusi terhadap pengurangan emisi ataupun juga diklaim di sana. Kalaupun diklaim tidak boleh double claim gitu. Jadi kalau udah dijual, dibeli sekali nggak boleh dijual lagi berkali-kali gitu. Gitu. Jadi ini bisa dipergunakan di seluruh dunia nantinya. Kalau sekarang yang kayak Indonesia ini, perusahaan lo bisa dijual kemana? Baru domestik. Karena pemerintah belum membolehkan perdagangan internasional. Tapi secara internasional udah ada nih perusahaan yang kayak banyak. Dan Indonesia ada nggak perusahaan Indonesia yang beli itu ke luar negeri? Indonesia tuh produsen malah harus. Iya, karena kan kita penyerapan, pencegahan emisi kan gitu. Biar gampang gini ya. Kenapa tadi harusnya ya, kalau biar gampang ya. Maksudnya biar kita kagak pusing nih. Dari tadi gue pengen nanya, padahal yang enter dulu dah. Kenapa namanya Iding Ahmad Haidir? Kalau kan teman gue itu Haidir panggilnya Iding gitu. Iding ini nama asli? Asli.
Pemberian orang tua. Tuh udah ada idingnya, Udah, bener. iya, teman gue namanya Haidir, panggilannya Iding. Iding. Hampir 3 atau 4 orang dah. Kalau ini idingnya ada, haidirnya ada. ada. Lengkap berarti. Iya, orang tuanya mempermudah teman-temannya. Teman-temannya. Nggak usah nyingkat-nyingkat lagi, langsung Iya. panggil anak saya Iding di depan. Iya, di depan. Iya, iya. Ya, Padahal namanya Haidir gitu ya. Hah? Iya. Padahal Haidir. Iya. Biasanya orang yang dipanggil Iding namanya Haidir. Ahmad Haidir dalam kurung Iding. Oke. UP Iding. Nah. Untuk perhatian. Oke, biar gampangnya gimana tadi? Ya apa? Tadi sampai mana ya? Nah, itu gue juga lupa tuh emang ya. Udah lupain aja gimana? Iya, 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 iya. Karbon ini. Ya. Jadi perdagangan karbon itu sebenarnya udah lama dari Iya, tahun 86 lah udah ada. Jadi Iya. tujuannya sebetulnya adalah bagaimana para emitter ini mengurangi emisinya. Iya. Ada disinsentif buat mereka, ya kan? Tetapi juga ada insentif buat pihak-pihak yang bisa tadi melakukan penyimpanan penyerapan karbon. Iya. Nah, yang disampaikan sama siapa? Yang Wapres terpilih itu ya. lebih banyak ngomongin penyerapan karbon berbasis teknologi mungkin. Mungkin saya juga nggak ngerti gitu. Nah, kalau yang saya kerjakan dan beberapa rekan saya itu lebih sebutnya solusi berbasis alam. Oke. Contoh begini, kalau kita di pinggir pantai, ya kan, salah satu cara untuk memecah ombak itu kan bikin bangunan ya, Iya. ditumpuk-tumpuk gitu ya. Batu ditumpukin. Batu ditumpuk Iya. atau sengaja beton yang bentuk tertentu Iya, ditumpuk gitu beton-bentuk kan. itu ya. Ancol banyak tuh, ya. Nah, kalau di solusi berbasis alam, artinya apa? Oh, kita tanam mangrove aja. Oh iya, Kita tanam apalah gitu ya. Itu kan mangrove itu memang jangka panjang, Iya. kan? Yang nanti akan berfungsi untuk tadi memecah ombak, jadi tempat bertelurnya udang, Iya. kepiting, ikan-ikan segala macam yang suatu saat juga bakal dipanen juga buat manusia gitu. Nah, yang saya kerjakan atau kami kerjakan itu tadi solusi berbasis alam. Kita melindungi Iya. hutan, nanam pohon misalkan gitu ya. Iya. Terus apalagi menjaga muka air gambut, ya kan? Gambut itu kan isinya kayak sponge gitu ya, nyerap air gitu. Nah, kebakaran yang terjadi kemarin tuh ya 2015, 17 itu kan karena gambutnya kan airnya kan keluar semua tuh. Jadi kayak sponge kering kena cipratan percikan asap rokok aja udah bisa langsung. Kayak kebakaran lahan gambut gitu kan sering ya dengar. Iya, Itu. Gitu. Berarti perusahaannya kan kayak tadi tuh misalnya ada hutan tadinya mau dibikin pabrik gitu, cuma nggak jadi gitu. Berarti mencegah pabrik-pabrik bikin gitu, nggak juga? Nggak ngerti juga. dia nggak ngerti. Lo nggak ngerti lo belum mendapatkan intisari dari penjelasan Iding di feel ini. Ya nggak apa-apa kan gue nanya. Berarti nggak juga sebenarnya? Bukan begitu. Nah, Gimana sih? Nah, ini ya. jadi gimana? Berarti nggak mencegah? Jangan bikin. Bukan. Saya berhasil mencegah. Coba ini. jelasin, Bang. Nih, gini. Saya berhasil mencegah ini jadi Gini. sawit. Bukan Bukan. gitu. Jadi begini. Ini kalau Rahman dari tadi nggak nyeletuk nggak ngerti Nggak ngerti biasanya. dia. Oke. Kalau ngerti dia nyeletuk terus Nyeletuk biasanya. Dia diem berarti dia lagi. Oke, kita pusing. pakai kasus aja ya. Iya. Pakai kasus aja. Lo bikin pabrik. Iya. Pabrik apa lo mau? Kertas. Pabrik Tangan kertas. hutan. Ternyata emisinya misalnya 10. Iya. Menurut peraturan emisi itu harus 5 misal. Iya. Gitu. Lo nggak bisa mengurangi emisi lo lewat Iya. mau mesinnya Iya, mau mesinnya udah di- eco tetap semua 10. tetap 10. Nggak bisa dikurangin. Lo nggak bisa. Gue bayar 5-nya. Nah, gue yang bikin nih. Bikin apanya? Bikin Sertifikatnya. Iya, karena Iya. gue mau menanam sini karena gue bisa meminus 5 kan Pabrik gue. pabrik lo. Jadi gue bayar ke lu. Bayar ke gue. Oh, oke. Bukan, lo jangan bikin ya. Iya, enggak. iya. Karena itu akhirnya lo menghalangi orang untuk dapat duit. Oh. Oke, lo bisa dapat duit, tapi jaga lingkungan Bayar. ya. Caranya adalah gue jaga, kan kita internationally Apa? living. Apa? Living. Maksud gue, Ini kan langitnya nyambung ke seluruh dunia iya, juga. maksudnya. Iya. Jadi mungkin yang gue kurangi emisinya di daerah sono, Oh, iya, nggak apa-apa iya, kayak gitu. iya. Tapi di lo mungkin tetap 10, tapi yang di sana udah dikurangin 5. Tapi tetap ada daerah yang nggak boleh kan? Maksudnya kan kalau gini kan kayaknya asal punya duit, ya udah gua. Kayak gitu nggak sih? Asal punya duit bisa? Nggak bisa, nggak? nggak bisa. Misalnya ya udah gua, toh gua bisa bayar minusnya gitu, minus karbon gue gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang disoroti sama akademisi, sama praktisi, sama aktivis gitu ya. Jangan sampai tadi yang saya bilang greenwashing. Greenwashing. Oh ya. Ketika tadi
gue tetap nih 10 ya, Iya. bahkan justru mungkin 15 Iya. ya. Kan bisa bayar. Gue bayar 10-nya. Iya. Gitu. Atau bisa jadi banyak yang sekarang itu muncul adalah keluar dari saku kanan masuk ke saku kiri gitu. Ngerti nggak? Enggak. Dia bikin juga, Iya. bikin sendiri. Iya. Perusahaan sendiri. Iya. Perusahaan sendiri. Oh. Secara aturan boleh nggak? Secara aturan tidak disalahkan. Nah, Karena ini bisnis kan gitu ya. secara etika, Secara etika ya harus bener nggak sih yang dilakukan? iya. Karena dia bisa aja kong kali kong kan. Karena siapa tahu dia tidak melakukan ini. Iya, iya. Dia padahal belum bayar 5-nya tuh. Iya. Tapi kata perusahaan itu iya. Udah, ya. Ini padahal yang kita omong ini bukan bidangnya loh. Ini cuman kerjaannya. Tapi kan bidangnya tadi banyak. Iya, termasuk tapi salah yang satunya. Si Zoologi. S3-nya ini Kebanyakan Mas ini. zoologi, Bidangnya kebanyakan. Maksud gue lo kok bisa begini gitu. Kok bisa ya? Gak pusing ya otaknya ya? Gak kan dibagi-bagi berarti nih otaknya nih. Ada yang lagi bahas wildlife, ada yang Iya. bahas RIDD, ada yang Ini bahas kita tadi, belum bahas ini. ngebahas hewan sama sekali loh, fauna loh. Iya loh. Tadi masih flora aja semua terus emisi. Jadi kita mau ngomong yang mana ini? Ini Lang? dulu deh, sekolahnya dulu. Ya, sekolahnya dulu. Awalnya apa? Sekolah bisa jadi ngurusin hayati, keberagaman hayati ini apa dulu nih awalnya? Hayati mah itu udah garis tangan. Karena Istri saya Hayati namanya. Ya, kok bisa begitu? bisa gitu ya. Ya, dulu saya sekolah kehutanan. Emang ada sekolah kehutanan? Ada sekolah kehutanan menengah atas, SKMA. SKMA. Saya baru tahu. SKMA. Bahkan Terus kehutanannya duluan daripada menengah ya? Iya. Biasanya kan SMA apa? Ya. Sekarang diganti jadinya Apa? SMK kehutanan sekarang. SMK kehutanan. Karena kejuruan semua sekarang SMK. Iya, Terus Kalau dulu STM. masih boleh begini Sekolah kehutanan menengah atas di Kadipaten, Kadipaten itu di mana ya? Jawa Barat. Ya jauh. Arah Cirebon. Oh, Cirebon. Majalengka tahu? Tahu Kadipaten Majalengka itu bukan istilah. Kadipatenan. Kadipaten kecamatan di sini. Oh, namanya Kecamatan. kecamatan. Namanya Kadipaten memang. Iya. Nama kecamatannya Kadipaten. Oh, oke. Lulus dengan predikat terbaik kedua untuk angkatan lulusan tahun 2001. Ya. Majalengka. Kan seangkatan dong. Terbaik Iya. seangkatan. Jadi SKMA ini ada 5 Se-Indonesia. di Indonesia, di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, sama Manokwari. Nah. Gitu. Manokwari. Nah, untuk yang Kadipaten ini siswanya dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, termasuk waktu itu masih ada Timur Timur. Ya. Gitu. Siswanya dari situ. Enggak. Oh. Memilih kehutanan aja deh Nah, begitu lulus SMP. dari SMP. Iya, SMP loh kelas 3. Saya bosan dengan kota gitu tiba-tiba. Gua memilih kehutanan lah. Iya. Gimana? Kenapa? Ya karena ada nepotisme juga sih ya. Karena Kakak saya di situ dulunya sekolahnya. Terus bapak saya punya keponakan jauh gitu, suaminya di perum perhutani. Oke. Udah sekolah ke situ aja katanya. Gitu. apa yang terpikirkan terjadi apa? Mau kerja di Sulawesi waktu itu. Sebagai? Ya kerja di kehutanan. Oh. Kenapa harus Sulawesi? Nggak tahu kepikirannya sekolah di sini, nanti lulus sekolah ke Sulawesi. Gitu. Nggak tahu saya. Jalan pikirannya pusing. Iya. Banyakan ini Kok ke Sulawesi? Iya. Ya banyak, ya masih banyak hutannya kali ya di situ. Iya, karena masih iya. Jadi apa yang dipelajari kehutanan itu? Kalau Dari sekolah mulai- SMA. Yang dasar SMA ya sama lah, matematika, bahasa Ya. Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu, ada yang dasar-dasar. Terus nanti ada pengantar ilmu kehutanan, ada peraturan kehutanan, perencanaan, inventarisasi hutan, konservasi sumber daya alam, terus pengukuran kayu, apalagi Jadi semua ya. silvikultur. Mau tanaman, mau hewan, apapun soal hutan dipelajarin. Ada. Heeh. Atau bisa disingkat juga SKMA tuh, sekolah kami memang aneh katanya. Memang Sadar diri, maksudnya, ya. sadar diri. Koma M lagi memang ya. Tapi lokasinya di hutan, enggak juga dekat-dekat hutan gitu enggak? Kadipaten kan ada hutan pendidikannya, ada 120 hektar itu. Oh, jadi yang praktek mulu gitu ya? Praktek. Semua hewan ada di situ. Enggak. Kan di Jawa, di Majalengka nggak ada lagi itu. Nggak ada. Ya paling apa di situ? Buek tahu nggak buek? Apa? Burung hantu ada situ. Burung hantu. Burung hantu apa namanya? Burhan. Burhan ya. Burung hantu. Burhan. Yeay. Terus kobra ada situlah. Wah, Kobra ada. serem bener. Sekolah deket kobra. Oke, lulus lah 2001. Ya. Setelah 2001 kemana? Nggak ada tuh. Saya itu kan pendidikan ya. Iya, Saya langsung pendidikan kerja. Oke. Ke Sulawesi jadi? Bukan ke Sumatera. Lah,
Sumatera. Kan keinginan saya itu. Oke. Iya. Karena keinginan sama kenyataan beda ini, ya. Ini ikatan dinas waktu itu. Ikatan dinas. Miliknya Departemen Kehutanan. Oke. Akhirnya ditempatkan di Sumatera. Di Kerinci. Dekat Sumatera Barat. Iya, Kerinci. Tapi maksudnya Jambi. Ya. Gunung Kerinci, ya. Situ sebagai teknisi kehutanan. Teknisi kehutanan. Ngapain? Teknisi benerin apa? Pohon. Ya, hal-hal teknis yang ngurusin bisa tadi pengukuran, perpetaan. Pengukuran tuh ngukur ini umur pohon, bukan? Bisa umur pohon, diameter pohon. Oh. Kapan berbuah, misalkan gitu. Jadi tinggalnya di hutan. Di hutan. Tiap hari keliling, ngecek-ngecek apa gitu. Iya, kurang lebih lah. Berapa lama ikatan dinas? Waktu itu saya di Kerinci dari tahun 2000 berapa ya? 2002 ya? Sampai 2020. Ya itu sampai selesai sekolah lah 2020. Itu statusnya masih pegawai negeri di sana di. Enggak, maksudnya yang tinggal di hutannya. Oh, itu ini ada rotasi. Oke. Ada 7 hari ke lapangan, nanti libur 10 hari, masuk lagi 7 hari ke lapangan, 10 hari. Liburnya 10 hari. Bukan libur di lapangan kan, tapi tetap ada yang dikerjakan. Iya, maksudnya di kantor. Oh, di kantornya di kota gitu. Karena udah biasa di hutan, jadi ke kantor aja dianggap liburan. Padahal kerja pasti. Padahal kerja 10 hari. Benar. Iya. Oh. Ini ngapain nih? Oh, ini. Itu trap ya? Kamera trap Kamera itu trap, ya. Iya. Yang kalau ada yang gerak dia nyala. Iya, benar. Itu masangnya di pohon. Ini lagi di hutan apa nih? Di mana nih ya? Kerinci lah, di Kerinci. Kabupaten Kerinci. Ini untuk nyari apa? Hewan apa? Ini waktu saya fieldwork untuk S3 saya. S3 di Oxford. Tapi ininya di sini. Iya, penelitiannya di sini. Yang sekolah ke sana? Saya. Bukan. Maksudnya yang tinggal di sananya pas kapan? Karena kan by research ya. Jadi kalau di Oxford itu kalau untuk master sama PhD, untuk PhD itu semuanya research kecuali ada 3 atau 4 jurusan gitu yang harus ada namanya pre-doctoral training. Kalau saya nggak perlu gitu. Kan saya juga dari master by research. Nah, itu dari awal sudah nyusun proposal research. Jadi nggak ke sana sama sekali? Ke sana. Sana 3 bulan balik lagi research, balik lagi 3 bulan lagi. Balik terus. Ya, sana lagi, balik lagi. Yang lama itu 2018-19. Sana saya 8 bulan, terus balik ke sini 3 bulan, balik lagi ke sana 8 bulan. Terus balik lagi ke sini kena Covid. Maksudnya ada Covid lockdown, jadi di sini dulu. Terdampar di sini sampai VIVA, sampai submission sampai VIVA, sampai sidang. Sidang online. Sidangnya di sana? Online. Ya. Sayang bener ya. Oh ya, 2020 sih beresnya bener-bener pas pandemi banget ya. Emang nggak bisa ke sana. Iya. Angkatan pandemi nih termasuk. Tapi yang postgraduate diploma itu di sana? Di sana full. Itu ya, S1? 8 bulan. Berarti... Ya itu yang dinilai S1 sama Dikti. Oh. Setahun S1 dinilainya sama Dikti. 9 bulan. 9 bulan. Oke, berarti enak, tapi di hutan mulu. Bertahun-tahun sebelumnya di hutan 6 tahun tuh. Dari 2001. Dia highlightnya yang itu doang. Iya, S1 cuma 9 bulan. Itulah manusia. Ngeliatnya mudah-mudah aja. Disuruh hutan 7 hari juga nggak mau dia pasti. Iya. Nah, 2007 sampai 2008 ini course di India. Ini pertama kali ke luar negeri nih kayaknya. Oh, jadi udah kerja tuh di hutan terus? Iya. 6 tahun itu kerja mulu di hutan terus itu? Iya, bolak-balik lah. Iya, tapi di Sumatera terus atau pindah-pindah? Sumatera terus. Oh, Sumatera terus. Baru 2007 ini ikut course. Ada course di Wildlife Institute of India. Oke. Di Dehradun. Republic of India. Ini dari siapa dapatnya? Dapat ini? Dari info dari bos saya waktu itu. Ada peluang ini, terus diusulkan karena waktu itu undangannya ke pemerintah ya, ke Departemen Kehutanan gitu kan. Departemen Kehutanan turun ke Direktorat Ditjen dulu namanya PHK, Perlindungan Hutan Konservasi Alam, baru ke saya karena mungkin bos saya tahu ini ada iding nih yang udah kerja di harimau sekian tahun. Iya. Dan India kan terkenal dengan harimaunya. Udah iding aja yang berangkat Bengal. Gitu. Oke. 2007 sampai 3 bulanan lah. 3 bulan. Habis itu baru berangkat ke Inggris. Nah, itu dapetnya dari?
Itu waktu saya 2009 awal ada workshop di Thailand. Thailand di Katset University situ. Cepat berarti Katset gitu kerjanya. Katset ya. Iya. Terus di situ ada orang Inggris yang memang dari dari Oxford gitu kan, kasih pengumuman, ini ada program baru, ini baru jalan 2 tahun katanya kan, gini. Saya sama beberapa teman-teman yang datang, udah daftar kan. Saat itu juga? Enggak, maksudnya disuruh daftar waktu itu kan. Yeah. Prosesnya saya pelajari dulu, akhirnya saya ikutin daftar. Nah, daftar 2009 tuh ya waktu itu ya. Ya. Awalnya saya masuk ini, Bang. Reserve list. Daftar tunggu, cadangan. Kayak waiting list gitu ya. Cadangan. Nah, waktu di Kaset itu di Thailand itu kan ketemu banyak orang tuh. Ada orang Inggris juga tapi tinggal di US gitu, di mana gitu, orang York dia. Pernah di Kerinci lama. Lagi waktu S1-nya gitu ya. Ada penelitian situ, terus dia nanya, kalau kamu mau daftar situ, saya bersedia jadi referee-nya, katanya gitu. Kata dia, itu course director course tutornya teman saya, dibilang gitu. Saya lupa aja lah gitu kan. Akhirnya waktu saya udah dapat 3 referee ya. Apa namanya? Referee itu bahasa ini? Reference ya. Referensi. Hari itu saya dapat email bahwa saya masuk daftar tunggu gitu ya. Daftar cadangan. Sorry sebentar, itu daftar tunggu itu karena yang daftar udah lebih dulu atau secara... Nggak ngerti saya. Pokoknya udah tunggu lah gitu ya. Yang diterima kan cuma 8 orang. 8 orang untuk postgraduate diploma ini kan. Selang beberapa menit tuh ada email masuk lagi dari teman saya itu yang dia nawarin jadi referee itu kan. Dia bilang, ini kamu jadi nggak daftar di Oxford kan itu kan? Jadi saya bilang, saya udah apply. Kalau kamu mau, saya bisa jadi referee-mu tadi, dibilang gitu kan. Dia bilang, oh saya udah ada. Terima kasih. Terus saya jawab begini, if you'd like to put some good words on my application, saya bilang, please do. Oke, dia bilang gitu kan. Besoknya saya dapat email, Anda diterima jadwal interview. Bilang, ini sakti nih orang gitu kan. Canggih bener. Sakti nih kan. Waduh, bilang. Akhirnya udah proses, berangkatlah saya ke sana. Course tutor saya namanya Lucy Talent. Sorry sebentar, ini biaya dari sana. Dari namanya Pantera Foundation. Oke. Jadi kayak beasiswa ini. Beasiswa, full beasiswa. Enak tuh Man, ini Man. Hidupnya beasiswa. Tapi dulu tahan dulu. Oke. Saya di SKMA itu juga nggak bayar itu. Iya, Ikatan Dinas ya? Iya. Nggak bayar, cuman beli seragam kayaknya. Iya. Makan PKL segala macam nggak ada yang bayar. Itu asrama juga? Asrama. Oh, kayak gitu. ya semi feodal gitu juga. Iya. Dipukulin, ditendangin gitu. Iya. Ada militer ya, semi militer. Mau tinggal di hutan. Iya. Udah terbiasa menderita ya. Oke, berangkat nih. Berangkat. Tidak ada masalah dengan biaya karena udah beasiswa. Termasuk biaya hidup. Biaya hidup semua. Wah, enak banget tuh Man. Dia suruh di hutan dulu tapi. 5 bulan. Berarti ini kalau kerjaan yang di Indonesianya di apa jadinya? Jadinya saya dapat tugas belajar. Tugas belajar waktu itu tuh. Full, tugas kan? Jadi nggak mikirin kerjaan, tugasmu belajar. Belajar aja. Udah. Tapi ada kewajiban untuk balik. Wajib ada balik. Juga di dalam ininya. Iya di. Oke. Nah ini yang jadi masalah nih, karena ini cuma 9 bulan kan disebutkan. Nah, kalau program yang untuk S2 gitu ya, itu kan 11 bulan minimum. Keterangan dari peraturan di pemerintahan gitu. Jadi saya berangkat itu dapat SK-nya, surat keputusannya diklat jangka panjang. Pendidikan pelatihan jangka panjang, bukan sebagai karya siswa sekolah belajar. Karena saya waktu itu ya polos-polos aja, ya sudahlah berangkatlah yang penting. Kan? Ternyata di kemudian hari itu menjadi masalah karena ijazah saya itu ya tidak dianggap sebagai ijazah formal gitu. Tapi ketika itu disampaikan ke Dikti, ditelaah sama Dikti, ini setara dengan S1 dengan gelar yang diberikan oleh University of Oxford. Tapi dari si Oxford ini dapat gelarnya apa? Nah, ya itu apa sebenarnya? PGDIP ada IWCP gitu. Postgraduate Diploma International Wildlife Conservation Practice tadi. Tapi itu apa? PGDIP ininya. Kalau di sana apa berarti setaranya? S1 bukan? Kalau di sana namanya itu
Kalau postgraduate diploma disebutnya setengah master. Berarti udah S1 dong. Tapi bahkan master, setengah master. Iya, orang mau master aja harus S1. Saya nggak punya. Tapi waktu itu saya mau daftar itu saya harus menunjukkan saya sudah pernah publikasi ilmiah. Saya punya pengalaman ini. Yang dikuatkan tadi dari referensi tadi gitu. Kayak minimal 40 tahun atau yang pernah jadi kepala daerah. Iya. Mungkin gitu ya. Secara umur lo nggak kena. Tapi itu dan atau yang sedang. Ini juga. Atau pernah. Atau lo ikut pemilu. Iya. 17 tahun atau sudah berumah tangga. Emang ada gitu? Iya. Pemilu. Gitu. Nah, ini mungkin kayak gitu ya. Secara durasi nggak S1 nih. Nggak S1, 9 bulan. Tapi lo udah punya jurnal-jurnal yang gini. Jadi dihitung S1. Kalau menurut Dikti mungkin. Menurut Dikti. Kalau menurut dia, postgraduate diploma itu adalah tadi bukan setengah, 2/3 master. Jadi udah bisa ngelamar ke master. Sedikit lagi berarti ya masternya. Jadi kalau sistemnya pendidikan di Inggris ini udah level 7. Ada namanya CATS, Credit Accumulation Transfer Scheme, gitu ya. Master itu nilainya 120. Oke. Kalau ini nilainya adalah 90 kalau nggak salah. Oh, tinggal 30 lagi. Jadi emang orang yang ngambil postgraduate diploma tuh emang pengen lanjut master sebenarnya gitu kali. Bisa lanjut master, bisa lanjut PhD juga bisa langsung di sini. Oh, bisa langsung. Teman saya banyak lanjut PhD di sini. Dari postgraduate. Oh. Tapi mereka udah punya first degree ya, udah punya S1. Indonesia di negaranya masing-masing, bukan orang Jakarta soalnya. Iya. Nggak harus di Jakarta ya? Iya, nggak harus, Man. Banyak. Please. Dia udah mulai jangan Jakarta sentris dong. Iya. Kota tuh banyak kali di dunia ini, mau Jakarta doang. Taunya Jakarta doang. Dari IKN. Iya. Nggak bisa. Dia udah mulai nyeletuk nih, udah mulai ngerti apa yang kita omongin. Mulai panas. Iya, belum bisa masuk. Ngomongin sekolah doang nggak bisa gua. Bisa lah, urutan gitu ya. Oke, abis itu beres 2010. 2010 kan cuma 9 bulan. Iya, kerja lagi berarti Balik. Kerinci lagi. Ke lapangan lagi. Oke. Lapangan lagi, terus saya 2011 tuh ke Dikti tuh. Ini dinilai nih ijazah nih kayak gimana sih gitu. Ini siapa sebenarnya? Ininya apa? Lo mau periksa ini apa ininya? Tujuannya? Pengen ngapain? Karena dari kehutanan waktu itu kan SK-nya diklat jangka panjang. Jadi pendidikan pelatihan bukan formal degree. Iya. Saya bawalah ke Dikti ini dengan berkas-berkas kronologis segala macam. Semua. Nah, ini ada yang miss karena kan saya ngeceknya cuma online gitu ya. Ternyata sampai 2012, 2013 itu status saya masih pengusul. Ini ada yang salah nih kan gitu. Sampai udah hopeless lah. Ya udahlah, memang nggak bisa dinilai gitu kan. Terus kontak lah ada temen yang di kementerian itu gitu kan. Dia bilang, "Coba cek ini nomornya," katanya kan di sini nih linknya. Saya cek lah nama saya. Rupanya saya ngajuin bulan Mei 2011 ya. Bulan Juli, 11 Juli itu SK saya sudah terbit bahwa ijazah ini sama dengan S1 dengan gelar yang diberikan oleh Oxford. Karena jadi 2 tahun saya nggak tahu kalau ada SK itu. Karena ini pengaruh ke jenjang di ASN-nya ya, sebagai ASN ya. Jadi lo tidak naik-naik tuh selama itu? Iya. Sebenarnya kan kalau kita misalnya punya itu kita ajukan kita langsung bisa naik. Iya. Makanya saya ke ZSL waktu itu kan, ke Zoological Society of London 2012 bulan Juni. Karena saya dapat info bahwa dibutuhkan itu, saya mau ngetes aja. Kalau di pemerintahan saya nggak laku, jasa saya ini kalau di lembaga internasional laku nggak nih? Ternyata laku. Saya jadi project manager kan di situ. Lah, gimana status di sininya? Saya tadinya mau resign. Dari 2012 udah mau resign waktu itu. Jadi pengen ke Inggris aja? Bukan, di ZSL itu. Gitu. Tapi sama bos saya nggak dikasih. Akhirnya ada namanya itu diperbantukan. Jadi kalau di PNS itu ada namanya dipekerjakan, diperbantukan, sama kalau misalkan kita ke lembaga lain tuh cuti luar tengah negara. Gitu. Nah, waktu saya dipekerjakan. Akhirnya saya masih aktif di Taman Nasional Kerinci Sebelat itu, tapi juga membantu bekerja untuk di ZSL dan lokasinya di Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang. Namanya dipekerjakan di lembaga mitra yang punya MOU lah atau punya perjanjian lah gitu. Gaji 2? Dari pemerintah gaji pokok, dari ZSL dapat remunerasi. Tapi kan karena tempatnya di
sini-sini juga. Iya. Jadi pemerintah ngasih-ngasih aja karena akan balik ke kita juga ini kerjaannya gitu. Kalau di ZSL itu zoologi disuruh ke hutan mana di luar Indonesia pasti nggak dibolehin sama. Iya. Tapi saya kan waktu itu juga sudah jadi project manager. Iya. Jadi saya nggak keluar masuk hutan juga gitu. Mungkin dalam 2 tahun situ mungkin 4 kali saya masuk hutan sebentar aja gitu. Oh, oke. Ya. Oke, sekarang kita naik ke yang kedua dong, masternya. Nah, baru nih udah ada tulisan zoologi panggilnya. Zoology. Hah? Zoology. Yang tadi ZSL itu ini kan zoology. Zoological Society of London. Oke. Jadi masyarakat zoologi Kota London. Oke, sekarang nih baru dia spesifik nih. Udah zoologi. Zoology. Fokus penelitian pada jenis kucing liar ukuran kecil sedang. Ekologi dan kucing liar kecil sedang. Iya, spesifik banget gitu. Iya, ada kadang. Iya. Yang pertama nih, kalau kucing biasa di Tokyo sama Yama nggak masuk. Iya, kan kucing hutan kan. Kucing liar. Kucing hutan tapi bukan beda lagi. Ya, kucing hutan tuh kan satu jenis, ada kucing hutan. Oh, emang jenis kucing hutan namanya. Ada kucing tandang, ada kucing emas, ada macam-macam lagi nantinya. Ini yang sering suka ada yang salah ada yang dipelihara tuh. Padahal kucing ini? Sekarang ada yang mirip kan, kucing apa sih yang boleh dipelihara yang mirip bentuknya kayak kucing hutan tuh, apa ya? Kucing apa gitu. Kucing mirip hutan. Ada yang itu mah bukan kucing, itu tuh kucing hutan beneran. Beneran gitu, sempat ada yang gitu. Ya, akhirnya kalau di Twitter ada tuh dia balikin ke balai apa gitu ya. Balai KSDA. Iya, dia balikin emang kalau itu karena dia dapat dari apa gitu. Dia juga nggak tahu kalau itu ternyata kucing liar. Nah, ini nih kayak gini-gini. Oh iya nih. Nah, itu ya. Kan ada yang kucing boleh. liar. Ada juga yang kayak begini kan? Iya. Tapi ada yang boleh dipelihara yang kayak gini kan? Yang apa sih bukan bengal? Ada mereka yang ini, ada yang misalkan beli dari pet shop gitu yang breeding antar misalkan dari kucing mana gitu dari luar. Iya. Nah, itu boleh dipelihara. Ada juga yang breeding dari internet. Ya. Nah, secara aturan kalau itu F2 ya, keturunan kedua. Oh, itu boleh kayaknya. Iya. Tapi nggak tahu, saya bukan orang kehutanan. Soalnya ada yang bukan kucing liar, Bang, tapi secara pola tuh mirip. Iya, kan dari daerah Mediterania gitu, dari daerah Timur Tengah sana ada, dari Afrika bagian selatan juga ada. Iya. Ada yang mirip memang polanya, tapi dia memang boleh dipelihara, udah domestikasi apa? Kucing persilangan kayak gitu tuh kan. Iya, tapi emang ada yang emang kucing liar gitu. Nah, bedanya kucing ini kucing liar sama kucing domestik. Apa? Ya sejarahnya ya, artinya kan kucing domestik ini kan sudah entah puluhan ribu tahun yang lalu sudah didomestikasi. Nah, ini sampai sekarang pun masih liar dan membawa sifat-sifat liar gitu artinya. Sebenarnya dan ditetapkan oleh aturan baik itu internasional maupun nasional. Jenis-jenisnya ada. Kalau kucing sih domestik ada dari kecil kita taruh di alam liar, dia akan jadi liar. Nggak bisa kayaknya. Disebutnya bahasa Inggrisnya feral cat. Oke. Apa itu? Kalau itu kucing liar gitu, bukan yang wild. Kalau ini kan wild cat. Iya, wild cat. Itu namanya feral cat. Feral, bukan feral, Mas. Feral Bramasta. Feral pakai F. Oh, feral. Feral dia, feral cat. Jadi Bramasta munculnya. Ya, mungkin feral punya cat. Enggak, tapi ininya sejarahnya semua binatang liar nggak? Iyalah, semuanya liar. Kalau ayam kayak anjing juga kan? Ya, anjing kayak serigala kayak. Wild. Apa? Ininya wild. Semuanya wild. Wild tadinya. Kan manusia kan darinya ya berburu meramu kan. Iya. Nah, jadi mereka keliling lah dari satu tempat ke tempat lain, ngumpulin segala macam. Terus ternyata ini bisa ditanam, bisa tumbuh nih. Mulailah bermukim dia kan. Iya. Mulailah ini ada kambing nih, bawa ke sini gitu kan. Daripada di ini ternyata bisa diternak nih. Daripada kita berburu dan gitu. Proses manusia kan udah puluhan ribu tahun kan. Iya. Jadi semuanya sebenarnya awalnya dari wild. Wild semua. Iya. Kenapa S2-nya soal kucing? Apa emang dari sebelumnya udah meneliti kucing dari? Iya kan, saya dari 2004 tuh kan yang terkait dengan monitoring harimau Sumatera itu dengan Fauna Flora Internasional, saya sudah masang kamera trap di Kerinci itu ya? Iya, gitu. Tapi berarti ngerti banget kucing? Kucing mana? Liar. Hanya kucing liar atau kucing yang domestik juga? Kucing domestik ada juga. Karena mau nanya nih Bang Abdel. Piara. Kenapa tapi saya kan bukan dokter hewan, saya bukan. Iya, sejauh ininya aja lah, pengamatannya aja kan. Tapi kan sering bergaul sama kucing dong berarti. Sering bergaul sama kucing. Kucing rumah? Iya.
Ada di rumah. Ada. Sering ini ikut kucing meeting. Iya. Mereka kucing meeting. Ada istilahnya kucing meeting. Kata si Radit nih. Kata Radit. Kadang kan kucing suka ngumpul tuh depan rumah. Nanti itu kucing ngapain meeting. sih sebenarnya? Nggak, dia kalau di hutan tahu kayaknya. Kalau Iya, di komplek Ya, sebetulnya kan sifat-sifat alami itu masih dibawa ya. Iya. Masih dibawa gitu. Jadi kucing itu kan teritorial. Jadi misalkan ini kucing rumah nih Bang. Dia pasti akan nandain tuh, apalagi yang jantan. Iya. Kan ini daerah gua nih gitu kan. Mereka pun juga akan menghormati itu gitu kan, tidak akan berkonflik. Mungkin kalaupun konflik tidak akan seintens di alam liar misalkan gitu kan. Nah, mereka biasanya punya cara untuk berkomunikasi lewat semprotan feromon, lewat cakaran, lewat bukan auman. Meongnya gitu ya gitu. Ada cara-cara berkomunikasi gitu. Nah kalau lagi ngumpul ini kan ngumpul sering banget nih di depan rumah gue nih. Iya. Si kucing-kucing. Kucing meeting. Itu kan jadi bergosip mungkin mereka. bukan teritorialnya dia tuh. Ya mungkin tadi bergosip ya kan antara misalkan ada perbatasan nih teritorinya si A, si B, si C gitu kan ada di situ. Kayak kalau Korea Utara Selatan lah, demilitarized zone misalkan. Titiknya ya nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat tapi meeting boleh. Ngobrol aja. Banyak yang masuk lah gitu ke dalam tuh. Yang dari luar? Yang dari luar. Udah apal ini jadwal makan tuh udah apal. Emang dia bisa ngapalin ya? Ya, perilaku tuh bisa dibentuk. Nah sekarang, kucing kenapa kalau dipanggil nggak nengok? Nggak ngerti juga, beda dengan anjing ya? Iya, kalau anjing kan dipanggil nengok kan. Tapi kalau ditagih utangnya kabur anjing. Kucing di rumah kalau dikasih kode, ngikut dia. Nah, kalau kode iya. Kalau misalnya kita kasih bunyian, grok, nengok. Tapi kalau kita panggil namanya, dia nggak nengok. Dia nggak tahu kalau dia namanya itu. Bisa jadi ya. Ya dia liar. Ya. Gue sih rebel. Gue nggak mau dipanggil. Tapi kalau dikasih makan ayo. Gak ayo, iya. Kan kurang ajar. Ada bunyi kecek-kecek makanan tuh dia langsung. Iya benar nyamperin. Gue juga tuh kalau udah nyiapin mau ngambil makanan, wah pasti udah. Iya. Ke tempat dia makan. Si kucing kelakuannya kayak anjing emang. Kucing liar ukuran kecil sedang. Berarti harimau nggak dong? Besar. Iya, berarti nggak diteliti di sini. Iya, sebenarnya ada juga datanya, tapi nggak. Saya fokusnya di sebutnya small medium size. Oh iya. Semana tuh ininya? Seukuran kucing domestik ya? Itu kecil. Itu kecil. Oh itu kecil. Sedang berarti seanjing. Sedang itu seanjing lah. Ada macandahan di situ namanya. Macandahan. Seanjing emang. Coba. Saudara seanjing nggak ada kan? Saudara seanjing. Macan. Dahan. Nah, tuh paling atas tuh. Oh, kirain Marsian dahan. Orang. Pukul aja, Pak. Itu, Pak, mumpung deket sama Rahman, Pak. Pukul aja. Ini kucing. Kucing liar. Tapi disebutnya macan. Iya. Ih, bagus ya. Harimau tuh kucing bukan? Kucing. Oh, kucing. Masih keluarga kucing ya? Iya. Felid. Dia bukan apa sih? Ada spesies, ada family, genus. Iya. Nah, si kucing itu apa? Spesies. Felid itu adalah Felidae. Dia nggak tahu. Lupa itu kan? Udah lama kan? Udah lama ya? Tata dulu. Spesies, marga. Felidae itu genus ya? Family. Kucing itu family. Felidae. Terdiri dari beberapa genus, beberapa marga. Oh. Felidae itu. Nah, Cougar, Black Panther, Lion. Nah, kenapa di situ kucing ini? Memang di Kerinci tuh banyak kucing sedang liar. Kucing sedang liar. Kucing kecil sedang liar. Kucing sedang apa? Sedang liar. Ya. Ini kucing kecil sampai sedang dan liar. Di situ banyak di depan, Bang. Jadi sebetulnya gini. Tadi kan Bang Rahmano kan taunya yang S1 Jakarta, taunya Jakarta doang kan gitu. Iya. Nah, di Sumatera itu taunya harimau doang misalkan, atau Indonesia harimau doang gitu. Ternyata masih ada jenis-jenis kucing liar yang memang satu belum diteliti, ya kan? Dua, informasinya juga terbatas. Bisa jadi karena informasinya terbatas belum diteliti, atau belum teliti karena informasinya terbatas. Tadi telur sama ayam tadi kan gitu. Melihat ada ruang di situ gitu kan, dan ketika saya ke Thailand, ke Bangkok tahun 2009 bulan Januari itu kan, itu juga medium size wildcats workshop untuk kucing ukuran sedang, macan dahan tadi gitu. Kucing Siam, tempat itu kucing Thailand.
Bisa jadi kucing Siam itu. Iya, peranakan Thailand itu mungkin. Tapi Siam udah pasti Thailand dong. Iya, ada namanya istilahnya kucing Siam. Oh, nggak tahu gua. Kayak apa bentuknya? Ada nggak sih? Coba deh. Dah, ada nggak sih? Gua Coba jadi kucing nggak Siam, ya? yakin. Iya, kayak apa ya? Kucing Siam. Kucing Siam. Berarti dia nggak malam, Pak. Wow, Siam. kucing Siam. Wow. Nah. Oh, yang bentuknya gini. Lah, Gatot. Yama Gatot nih. Iya. Dia kucing Siam dia. Siapa yang Gatot? Ya, Yama Gata. Oh, ya, iya. Kucing gua. Oh iya, begini ya Siam. warnanya. Iya. Lah, lu tadi nyebut kucing Siam maksudnya apa? Nah, gua pernah dengar maksudnya ada Kucing lu berarti. Gimana sih? Gua nggak Pernah tahu. dengar dari dia kali? Enggak. Orang dari gua panggil aja nggak nengok. Kucing Siam deh gitu. Kapan ceritanya, Mas? Jadi semua apa kucing Siam? Iya, Kucing Siam, dia lu gak ngeh aja kali, Bang. Ini nih yang ya, hitam-hitam sebelahnya gini. Kalau Iya. waktu kecil nggak ada, Lang. Putih semua. Pas Kotor udah berarti gede, itu. Kok jadi dekil nih sih? Gatot gua bilang gitu ya. Makanya kayak nggak tidur. Kayak musang kalau kata gua sih ini bentuknya. Oh iya. Tadi yang Berarti dia macan kucing dahan Siam. itu ininya bagus banget ya. Polanya, Iya. ininya. Coraknya. Kalau di Jawa ada nggak macan? Atau apa namanya? Macan tutul. Macan tutul. Macan tutul Jawa. Oh, jadi sejarah macan, kata macan itu dari mungkin bahasa Sanskerta ya. Oh. Saya tahunya juga waktu ke India dulu. Oke. Jadi macan itu adalah tempat persembunyian di bawah tanah yang cuma kelihatan segini nih. Oke. Itu bisa buat panah Iya. si para raja atau penguasa setempat untuk berburu singa, harimau ataupun hewan-hewan buruannya mereka. Oke. Namanya macan. Nama tempat persembunyiannya itu. Macan. Datang ke Indonesia, jadi macan itu hewannya. Gitu. Hewannya. Oh. Macan tutul. Macan Tamil. Pemberontakan. Iya, ya. macan. Macan Tamil ya. Pakai H, macan gitu. Macan. Arti kata macan. Macanan. Oh, nggak ada ya? Macan. Tamil, tuh saudara ipar, macan teman. Sadar ipar. Berarti kalau Tamil macan kali. Macan mungkin ya. Pemberontakan. Sanskerta atau cari macan. Ya, gue hanya untuk mencari macan gitu. Apa aja dilakukan untuk mencari macan. Iya. Oke, macan, singa, harimau, bedanya apa? Ya kan beda bentuknya juga, Bang. Iya, yang gimana? Harimau belang. Hah? Harimau belang? Harimau mati meninggalkan belangnya. Kan ada peribahasa. Singa yang berambut? Singa yang di savana di Afrika. Yang berambut yang cowok, yang enggak yang Lion King tuh. Iya. Singa. Beda dong sama harimau jelas. Macan Beda, nih. Nih, ada lion, tiger. Jelas dong, Bang. Kalau macan yang gua agak macan apa ya bedanya sama harimau? Mirip-mirip kan? Itu leopard tuh. Lebih kecil ya? Iya, lebih kecil. Macan pasti lebih kecil. Ya, leopard itu ya. Leopard tuh macan apa leopard Iya, aja macan. sendiri? Macan tutul. Oh, kalau di Indonesia tuh leopard macan tutul. Macan tutul. Oh. Macan tutul Jawa namanya. Macan tutul dan leopard tuh sama Snow berarti. leopard, apa tuh? Macan tutul salju. Iya, yang suka kalau ngumpet nggak kelihatan kan di antara salju tuh. Kita Jaguar yang bisa berenang. Nah, bisa masuk tol juga. wih, mobil Jaguar. Jaguar kuda juga bisa masuk tol. Panther bisa masuk tol. Kijang masuk tol. Raja hutan apa? Nah, raja hutan dibilangnya singa. Ah. Padahal singa nggak tinggal di hutan. Singa nggak di hutan? Enggak, di savana. Tuh, savana. Tapi Singa tuh ada yang Ada singa singa yang hutan. tinggal di hutan di daerah Afrika bagian tengah. Oh, tapi kenapa disebut raja hutan ya kalau di sini ya? Padahal singa nggak di hutan, yang di hutan harimau kan ya? Heeh. Ayam berkokok, harimau? Pagi. Ya, bagus. bagus. Harimau pagi. Enggak. Harimau tuh yang nggak ada rambut. Kalau Iya, lakinya. belang aja, Itu yang Bang. belang tuh, ya? Dari ngeliat kulitnya aja udah beda, Bang. Kan ada yang tidak belang. Harimau, ada nggak? Nggak ada. Yang hitam doang. Itu Black Panther. Black Panther. Mukanya sama persis. Ya mukanya kita nggak bisa Kan satu kenalin. family, Bang. Iya. Namanya family. Kalau Felidae. Black Panther tuh macan berarti. Biasanya tuh Kumbang ya? Macan kumbang. Macan tutul yang dia namanya kok lupa ya? Macan kumbang bukan yang hitam itu? Iya, bisa dibilang macan kumbang. Oh. Puma. Puma itu macan Beda. singa gunung katanya. Puma itu di Amerika. Oh, puma tuh singa gunung. Enggak tutul kan? Kayak kugar tuh. Nggak tutul, coklat doang warnanya. Nah, tapi ada yang tutul yang cepat juga. Cita. Cita. Nah, citah. Cita Afrika ya?
Nah, sama itu di cheetah, Iran juga ada. Di Iran ada cheetah. Persian cheetah. Nah, orang Dubai itu kan suka melihara tuh cheetah tuh. Kalau di video-videonya tuh duduk aja di sofa nonton TV bareng cheetah. Gila bener. Enggak, kalau gitu kan sebenarnya yang dipelihara manusianya sama si Cheetahnya? sama cheetahnya sebenarnya. Karena yang jadi budak akhirnya manusia. Iya ya. Kita kucing aja kan dia majikan kita. Kasih makan, Kasih kasih makan perawatan. Kalau yang Sampai video-video mau itu kawin aja gue cariin ceweknya. sama jadi lu yang ribet ya? Iya, gitu. Nih, kalau yang di video-video orang Dubai itu kan dia suka sama Iya. cheetah gitu. Iya. Emang bisa dijinakin atau Ya mungkin di dari domestik sudah dari kecil? turunan berapa kali. Oh iya, itu kali ya. SX77 tuh ininya. Apanya? IG-nya. Apanya? Yang suka melihara aneh-aneh di Yang rumah. aneh-aneh. Haina aja kayaknya dipelihara juga. Iya, ada Haina. Terus Haina loh dipelihara. ada siapa lagi ya yang itu ya? Kayak ada emang orang yang bisa ngobrol sama hewan tuh ada nggak sih? Nah, animal communicator. Bener nggak? Benar nggak? Mungkin dia pakai bantuan supernatural kali ya. Nah, Maksudnya kok ada orang yang bisa bisa jadi akrab gitu? SX. SX. S dulu. X77. emang SX77 bang? Gua nggak tahu. Yang sih. itu yang Suka lewat-lewat aja di gua. iya, ada nggak? Kagak ada cewek-cewek. Iya. Harimau. Iya iyalah 77. Pokoknya Singa kalau yang Indonesia nggak ada ya? Singa Nggak nggak ada, ada. ada. Si harimau banyak ya? Ada. Harimau Ada. di mana aja? Harimau Sumatera. Sumatera. Jawa bukannya ada dulu ya? Dulu kita punya kan harimau tuh juga kan jenis ya. Iya. Ada anak jenisnya, Oh. subspesiesnya. Di Indonesia dulu ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Bali. Harimau Bali. Harimau Bali dinyatakan punah tahun 1940-an. Ih, Harimau Jawa dinyatakan punah tahun 1980-an. sedih banget ya denger gitu ya. Ya. Tinggal Sumatera. harimau Sumatera gitu. Tapi Masih juga tinggal ada. dikit. Masih ada tinggal dikit juga. bisa ke itu nggak? Ada statistik Yang nggak? terdata ya? Yang terdata. Ya, ini menarik nih karena saya juga selain ini juga ketua forum harimau kita. Oh, Kok bisa orang ketua? ada sih. Kok ketuanya bukan Ketua forum bukan harimau? Ketuanya orang. Ketua forum harimau kok bukan harimau? Iya, iya. Tapi harimau Menarik tahu kan? nggak? Iya. Mas Iding ketuanya Mas Harimau tahu nggak nih? Tahu. Tahu lah. Kan silaturahmi datang nih. Soan. Maaf, saya Apa? Iding. Saya jadi ketua forum harimau nih, kayak gitu. Forum harimau apa tadi Mas? Forum harimau kita. Forum harimau apa itu? Konservasi atau? Jadi forum para praktisi, para konservasionis ya, konservasi harimau, terus akademisi, peneliti, itu ada saling komunikasi berdiskusi situ? terkait semua yang terkait konservasi harimau. Harimau Sumatera. Nah, Forum harimau kita. berapa? Iya ya. Berapa yang terdata? Yang ini kan dugaan ya. Iya. Ya, jadi kalau berbicara populasi satwa liar itu namanya pendugaan populasi. Iya. Diduga di seluruh Sumatera itu ada 600 sekian ekor lah. Iya. 600. Sebarannya juga diduga juga. Ada diduga juga. Sebarannya diduga Kalau juga. yang dulu harimau Jawa tuh di mana ya dia? Di daerah mana maksudnya? Ya seluruh Jawa ada. Seluruh Jawa ada. Dan Wow. dan kepunahan harimau Jawa itu karena memang mengganggu dan dianggap hama oleh Orang. manusia, terutama kolonial Belanda, karena pada saat itu Belanda sedang tadi menerapkan kultur stil itu loh. Ya. Kultur stelsel. Kultur kultur stelsel. ya. Jadi semua lahan dibuka. Tanam paksa itu ya? Ya, nanam tebu, nanam apa segala macam. Jadi harimau kegeser. Yang tadinya hutan kan habis semua tuh Iya. dibabatin kan. Nah, harimau suka mengganggu, ya artinya dianggap suka mengganggu, Iya. ada korban. Jadi ada hadiah. Yang bisa bunuh. Kepala harimau dapat sekian golden. Ya Allah. Jadi buru-burulah. Padahal yang ganggu mah orangnya ya. Harimau Iya. yang keganggu Makanya orang. itulah rumah penyebab dia. utama Punahnya. kepunahan harimau Jawa. Ya Allah. Oke. Iya. Memang secara alami juga dia memang jumlahnya dikit memang. Iya, karena kan top predator Top, ya. iya, top predator. Predator itu Apex. mereka ya seperti piramida gitu kan. Ya. Ya. Ini dimakan ini, dimakan ini, dimakan ini. Ya semakin tinggi kan semakin Sedikit. Padahal Oke. sebetulnya top predator bukan harimau sebetulnya kan, Manusia. manusia. Iya. Manusia bener semua dimakan. Semua dimakan. Semua dimakan. Semen aja dimakan sama dia. Iya. Emang dimakan semen? Di TikTok. Iya. Tanah ada orang makan tanah. Semua dimakan sama dia. Iya. Temen aja dimakan. Wish.
Pagar itu. Pagar makan tanaman. Tanaman dong, man. Iya, man. Pagar. Iya, dia nyeletuk dulu emang. Iya. Harimau Sumatera. Iya. Ini nih tadi pas ngobrol, saya pernah berselisipan di Berbak itu. Berbak. Karena saya pernah ke Berbak diajak. Ternyata di tahun-tahun itu tuh 2013. Itu Lo ngapain? saya diajak Green Sand. Untuk? Jadi KOL-nya lah. Jadi Green Sand tuh jalan-jalan dia ada berapa seri, ada yang ke Malang, Bromo, biasa. Nah, saya dapetnya ke itu. Berbak. Saya belum pernah dengar sebelumnya Taman Nasional Berbak, mencari jejak harimau Sumatera judulnya. Nemu gak? Nggak ada. Hah? Tapi emang di Berbak itu ya harimau Ada Sumatera? harimau? Ada. Pernah lihat? Di foto kamera trap. Di kamera trap ya? Soalnya rangernya waktu itu dulu juga dia bilang belum pernah ketemu. Kita kan sebagai orang awam takut ya masuk ke hutan yang katanya ada harimau kan mengerikan. Banyak gak di Berbak itu? Diduga? Di angka mungkin 15-20 ekor ya. Dikit banget ya? Emang luas ya hutannya sampai kita nggak tahu dia tinggal di mana? Tinggalnya di mana sih dia? Dia RW 3. RW 3. Berbak Sembilang itu kalau nggak salah 300-an ribu hektar ya. Kalau digabungkan kan. Iya. Dan itu sebenarnya kan hutan rawa gambut sama hutan mangrove. Dari karakteristiknya mangsanya jadi kayak ungulata, kayak kijang, rusa, babi segala macam itu juga rendah gitu. Kan harimau itu disebutnya prey base ya. Jadi base-nya adalah mangsanya. Kalau mangsanya ada, dia juga ada. Kalau mangsanya rendah, berarti dia juga sangat rendah. Di area yang cukup tinggi populasinya saja, misalkan di Corbett ya, di India ya, ada Corbett National Park. Itu hanya 5-10 ekor per 100 km persegi. Per 10.000 hektar, itu cuma paling 5 ekor gitu. Jadi kalau di Berbak Sembilang, dengan kepadatan mangsanya, keragaman mangsanya juga rendah, ya harimau juga rendah. Gitu. Dia apa di situ? Sepi ya? Kijang itu ada, tapi makanan ada. Iya, ada. Tapi kan iya tadi sepi. Iya, kehidupan dia kehidupan yang sepi ya. Iya benar, dia udah. Dan harimau soliter, menyendiri. Dia main itu di Windows tuh soliter. Main kartu. Iya. Ini berjejer. Biasa, kalau udah kenyang dia main soliter. Enggak, ini enggak ngelompok gitu. Enggak berkelompok. Enggak. Kalau yang ini, yang berburunya bareng-bareng, singa. Dia itu satu Validae. Satu Validae. Satu Validae itu punya karakteristik yang berbeda juga. Beda-beda, tergantung dari tadi. Karena proses ribuan tahun kan. Iya. Itu kan disebutnya simpatrik ya. Jadi kalau misalkan ada harimau, ada macan dahan segala macam, orang yang percaya evolusi itu misalkan dari satu leluhur yang sama gitu kan, terus karena perbedaan misalkan habitatnya, pola hidupnya, perilaku dan sebagainya itu jadi pecah lah gitu. Nah, kalau mereka masih dalam satu pulau misalkan, itu sebutnya simpatrik kan gitu. Artinya mereka pecah karena ada faktor tertentu tapi masih bisa koeksis. Ngerti kan ya? Enggak, ngerti. Dia saling ini nggak sih? Dia berantem nggak sih? Saling berantem nggak? Kalau ketemu, kan sendiri nih kita ngomongin harimau ya. Harimau ya. Ketemu harimau lain gitu. Bisa jadi berantem. Bisa jadi. Memperebutkan teritori juga nih. Misalkan gitu. Iya. Kalau singa kan kita sering lihat bergerombol ya. Bukan cuma suami istri doang gitu. Sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya bahkan ada berburu bareng, cewek-cewek itu kan yang betina-betina. Yang berburu kan betina kan berarti kan si singa ini, si ini nungguin aja tuh. Iya. Kalau harimau sendirian ya. Saya pernah nonton ya, lupa tapi di mana. Di Indonesia sih, dia kayak rangernya atau apa, dia ke dalam hutan pakai topeng di belakang. Katanya biar nggak diserang harimau. Iya, bisa seperti itu. Katanya harimau nggak nyerang dari depan soalnya. Iya. Emang iya? Bisa gitu. Jadi beberapa atau banyak kejadian manusia ya yang diserang itu, dia yang posisinya lagi jongkok atau lagi nyadap karet misalkan, atau lagi motong rumput dari belakang jadi sangkanya ya pikiran dia apaan tuh misalkan, apa jinaknya kan kita kan lambat dibanding misalkan dia datang udah gitu. Iya, jadi pakai topeng muka orang lagi di belakang. Yang dia sasar kan siapapun gitu kan, di sini kan biasanya di leher langsung. Itu dia ngeliat kita memang ini makanan nih, atau
Nah, kalau kita lagi pas posisi duduk jongkok, pas lagi nyabit rumput atau nyadap karet misalkan gitu. Oh, dia sangka ini aja kali ya binatang. Kalau kita tegak begini ya dia nggak nyerang. Kecil sekali kemungkinannya. Iya. Ini kan pasti dilindungi kan? Pasti dilindungi. Kalau ada orang yang melihara, itu pasti melanggar. Kalau harimau Sumatera mah susah dapatnya juga dia. Ikan ada bukan sih? Nggak ada ya? Kalau yang merah-merah harimau luar itu. Harimau India. Boleh ya. Itu kalau itu. Sekarang itu dengan perubahan undang-undang kan ada undang-undang nomor 5 tahun 90 ya tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Itu kan diubah tuh jadi undang 32 2004 kalau nggak salah. 32 apa berapa gitu kan. Dulunya kan kita dibatasi tadi kalau itu bukan harimau Sumatera, aparat berwenang nggak bisa menindak. Kalau misalnya ada perdagangannya, ada perdagangan ilegal misalnya segala macam. Nah, dengan perubahan itu apapun itu, kalau itu di negaranya juga dilindungi, di sini juga harus bisa diambil tindakan gitu. Waktu itu soalnya argumennya itu bukan harimau sini. Ya, lagian dapet yang ngeliatnya aja jarang harimau Sumatera, dia harimau luar. Begitu. Alset ya? Iya, cuma dapetnya dari mana kan nggak tahu kita. Mukanya beda gak harimau Sumatera sama harimau luar? Mukanya nih, ini kan mukanya begini nih. Aumannya beda bang, aumannya. Pakai bahasa Batak kalau di Sumatera. Kalau di India ininya. Nehi gitu. Siberia. Tuh, mirip-mirip aja ya? Mirip. Tapi biasanya dia ukuran kalau dilihat ukuran tubuhnya lebih gede. Yang mana? Luar. Siberia. Jadi harimau Sumatera itu harimau spesies paling kecil yang masih ada. Apalagi yang di kebun binatang Medan ya, paling kecil kayaknya. Mati itu. Paling kurus lah. Kalau yang di kebun binatang Medan itu yang baru mati itu harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Ih, ya Allah udah tinggal. Wes. Semua yang di gua kira namanya Bobby. kebun binatang yang di Indonesia itu harimau Sumatera ada. Kan tergantung ada. Maksudnya ada di Bandung, ada di Ragunan, ada di Bandung Taman juga. Safari ada. Kurus dulu aja gua pas kuliah ke sana waktu ke taman apa? Karena Bandung. ngurusin bukan ngurusin berarti mengkuruskan harimau ya. Ya, ngurusin. Mengurusi. Ya. Memelihara taking harimau. care of. Itu tidak murah. Pastilah. Harus makan makanya berapa kilo tersedia, terus juga kesehatannya segala macam. Jadi saya pernah dapat cerita kalau misalkan orang mau bikin zoo kebun binatang punya duit 25M nggak cukup. Kalau apalagi ada harimaunya. Iya. Itu yang kayak film dokumenter itu Netflix Tiger King apa? Nonton nggak Mas? Yang mana? Jadi di US dia pribadi punya itu pribadi Tiger King. Nggak nonton ya? Itu. Jadi dia karena punya melihara terus akhirnya dia jadi buka lah taman ini kecil gitu. Jadi dia melihara gini-ginian nih. Nih Tiger King ya judulnya kan. Nah, Murder Mayhem Madness. Jadi kayak orang kaya gila gitu loh. Dia melihara ginian. Kalau dilihat gini tahu nggak ini harimau apa? Itu mungkin bengal kali ya. Bengal ya. Di US nggak ada ya? US ada nggak harimau? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada harimau. Harimau di Asia aja. Asia aja ya? Oh. Harimau yang Asia aja. Singa Afrika. Singa di Afrika sama di Iran dan India. India punya singa juga. India ada singa. Asiatic lion. Oh, India di punya Gujarat. Singa. Ada film Lion, film India. Iya. Yang anaknya hilang. Gujarat. Siberia. Pernah ada juga yang ini kawin silang liger, lion tiger. Yang gede banget jadinya. Emang bisa jadi anak? Ada bang, gede banget, liger. Gimana caranya ya? Di itu tuh, liger tuh tengah tuh. 400 kilo. Tapi jadi itu kan bikinan manusia kan, maksudnya disuntikin kan? Bukan maksudnya disuruh kawinin? Nggak mau kali dia kagak naksir kali. Nggak tahu saya apakah itu diinseminasi buatan atau kawin alami, nggak tahu saya. Tapi ini gede banget bang si liger ini jadinya. Coba cari fotonya deh liger. Bareng sama orang, gede bener. Itu 3,3 meter. Nah, panjang nih hampir segini. Iya. Ya? Ekornya mungkin dengan ekor ya. Oh, nah. Beneran apa editan sih? Enggak, emang gede. Iya, tapi nah kalau ini sih lah tuh perkawinan silang harimau dan singa, liger, lion tiger. Tapi nggak enak mukanya. Karena nanggung ya. Kesini enggak, kesana enggak. Itu yang itu loh, ya itu jadinya yang ada rambutnya tuh. Yang belang-belang. Jadinya
Atas kayak ya. singa betina tapi ada belangnya dikit gitu ya. Coba, nah tuh kan ini mah editan kalau ini mah editan ini. Kurang. Editan ini Bang, nggak beneran ini. Hah? Ini editan. Ini beneran nih. Liger. Enggak, maksudnya yang jadi cowoknya mana? Ya nggak tahu. Yang ada rambutnya. Nah ini beneran segini ya, seginian nih. Iya. 3 meteran nih ya. Tapi mukanya agak kurang ya, nggak serem juga, nggak apa gitu, nggak kayak lemes aja gitu dia, kayak lemes. Minum ya? Tapi iya. Minum Bang ini. Tapi nggak Ya, telat banget ngomongnya. Maksudnya dengan segala teknologi zaman sekarang nih susah ya mencari. Ngomong ini kopi apa ya? Nah, Kenapa? Api, kapal api. Oh iya, Kenapa? nggak enak. Kopi jagung berarti. kopi jagung apa? Kopi itu kan kopi gunting. bohongan. Iya, kopi bohongan ya. Tadi pinanya apa jadi lupa kan? Dengan Sorry Bang, bercanda Bang. Nggak apa-apa. bukan dia yang bikin, ini Iya. pabrik yang bikin. Dengan kayak stevia soalnya dikit. gula stevia. Ya, jadi. Ini gue banyak banget. Dengan stevia. teknologi sekarang nih, kan udah banyak lah, mungkin susah ya dapetin harimau Sumatera ini di mana titiknya. Apa emang kamera trap aja nunggu dia lewat atau nggak bisa dicari gitu pakai drone dari atas, cari mana sih harimau nih di hutan ini? Teknologi kan memang berkembang dalam 10-20 tahun terakhir ini, termasuk kamera trap juga. Dulu waktu kami mulai itu kamera trap segede gini. Oh. Jadi ada baterainya gede, pakai kamera analog. Cuman ada baterai tambahan itu. Ada pakai film gitu. Iya. Bisa mungkin ke sensor kan gitu kan. Iya. Karena udah kan makin kecil, makin gampang bawanya gitu kan. Itu dari sisi kamera trap, juga dari ketahanan. Sekarang udah ada yang pasangin, udah ada langsung solar panelnya. Jadi kamera selama dia kena sinar matahari, hidup terus. Tahun-tahun bisa hidup terus gitu kan. Tinggal diganti aja memory card. Iya. Terus juga dari sensor. Sekarang misalkan pakai drone, pakai thermal, tapi memang masih di develop gitu kan. Karena suara, misalkan ada bioakustik disebutnya. Jadi ditaruh di pohon, dia ada 6 penjuru gitu ya, 6 mikrofonnya gitu. Nah, itu bisa mendeteksi ada suara apa aja gitu kan. Terus sekarang juga kamera tape ada suaranya, ada video gitu. Jadi semakin canggih sebetulnya gitu. Nah, tapi itu masih ada yang kayak tadi yang thermal sensor itu masih perlu di develop gitu. Jadi kalau misalkan di orangutan sudah ada tuh. Jadi misalkan kita pakai drone, pakai kamera thermal itu di sarang-sarangnya bisa kelihatan. Oh, ini ada panas tertentu gitu thermal. Tapi itu juga kan ada keterbatasan, misalkan angin lah, cuaca dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita mencegah punahnya si harimau Sumatera, itu gimana caranya? Harimau itu kan tadi prebase, ya kan? Artinya kalau harimau mau lestari harus ada mangsanya. Itu kita kasih? Enggak, mangsanya itu kan alami ya. Mangsanya perlu apa? Perlu habitatnya, perlu hutan, ya kan? Berarti kita jagain hutan dong. Jagain hutan. Ya, kan? Supaya si rusa dan kambing dan segala macamnya hidup. Betul, gitu. Jagain hutan. Nah, kan tidak hanya jagain hutannya, tapi tadi kompetitornya harimau kan manusia juga. Ada perburuan tadi, maksudnya rusa lah, perburuan segala macam itu. Jadi ya kita jika lindungi, pokoknya gini, yang pertama jaga habitatnya, ya kan? Yang kedua punya sains yang bagus, ya kan? Yang ketiga penegakan hukum yang benar, yang konsisten. Dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Ya kan, kita mau sekuat apapun teman-teman polhut, polisi segala macam nanganin itu ya, jagain gitu. Nggak bakal bisa kalau nggak ada partisipasi masyarakat. Dan masyarakat kita mau suka tidak suka kan masih banyak yang perlu di edukasi gitu. Ya. Dan berbicara oikos logos ekologi gitu, ekologi, kita perlu oikos nomos. Apa itu? Ekonomi gitu. Ya kan, bagaimana program-program baik itu pemerintah maupun pemerintah ya bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan yang habitatnya harimau gitu kan, tapi juga tidak destruktif. Iya. Cuman kan kita tuh sekarang tuh kesannya kalau ada pelestarian, konservasi, itu kayak kita ngeluarin uang kan, sesuatu yang ada biayanya gitu, bukan yang untuk dapetin duit. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Memang. Jadi konservasi itu masih dianggap center ya.
cost center, sumber pengeluaran gitu kan. Tapi pernah dengar nggak berita di satu daerah, satu provinsi di Tiongkok gitu, yang produsen buah pir, itu mereka secara intensif bertahun-tahun memakai pestisida, ya. Sampai akhirnya tidak ada lagi lebah. Lebah itu kalau di sana, di provinsi itu, saya lupa nama provinsinya, sebagai penyerbuk utama buah pir. Akhirnya pakai apa? Pakai manusia. Gimana? Diambilin tuh benang sarinya, diambilin, dikumpulin pakai kayak bulu-bulu burung gitu, dipanen, nanti ditempelin lagi ke bunga betina. Yang seharusnya gratis, ya kan? Pakai lebah. Dari lebah. Berapa per jamnya mereka dibayar, misalkan gitu. Ya kan? Itu contoh nih biodiversity ya. Karena ketika berbicara biodiversity, please jangan hanya melihat ada harimau, badak, gajah, tapi banyak yang tidak terlihat itu yang perannya. Biomasa paling gede nih, paling besar, paling berat di dunia kalau dikumpulin apa coba? Serangga. Paling banyak itu dia. Iya, paling berat nih kalau dikumpulin ya. Kalau dikumpulin. Mau seluruh gajah dikumpulin, seluruh paus biru kumpulin. Ikan paus ya. Masih kalah sama serangga. Kalau serangga dikumpulin. Karena banyak macamnya juga. Iya, banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak fungsi. Di mana-mana ada lagi. Dan ada serangga-serangga yang memang fungsinya akan menguntungkan di ujungnya gitu, kayak misalnya tadi misalnya lebah yang bisa kita bilang itu ngeganggu kan sebenarnya. Buat kita ngeganggu ya, buat manusia. Di kota. Ya, tapi itu sebenarnya penyerbuк ya. Kemarin waktu itu ada kayak, kita boleh sebut ini kan, kayak Kompasnya Malaysia lah ya. Gitu. Itu ada judul yang provokatif gitu kan. Beberapa tahun lagi Malaysia tidak akan bisa makan durian. Karena populasi kelelawar, kalong udah drastis turun. Hubungannya durian sama kalong? Mereka lah penyerbuknya. Pohon-pohon durian ini. Iya, buah-buah durian, bunga-bunganya itu. Karena misalkan dimakan ini, nempel lah serbuk sarinya, nempel diberi bunga jantan ke bunga betina gitu. Proses pembuahan itu ada perlu ini? Iyalah. Semua pohon, bukan bunga doang kayak gitu? Iya, jadi kan penyerbukan tuh bisa lewat udara, air, atau perantara tadi, serangga, ataupun tadi mamalia terbang yang kalong dan sebagainya. Jadi nggak bisa pohon jadi doang biodiversity gitu. itu semua, jangan dipersempit tadi yang cuman harimau, badak, hal-hal yang nggak kelihatan gitu kan, cacing lah misalkan gitu. Kirain pohon durian ya udah tumbuh aja gitu ya, tanpa perlu bantuan. Emang udah ininya ya, udah ada ya ekosistemnya begitu, saling bantu semua. Nggak mungkin nggak ada yang nggak ada gunanya. Jangan dipersempit kayak misalkan misalkan ribuan hektar jadi satu jenis misalkan tanaman pangan yang mau dibikin tuh kan, itu justru membahayakan. Gitu. Karena jadi biodiversity di situ hilang semua kan, pindah semua tuh hewan-hewan serangga. Iya, karena ntar efeknya juga kayak efek domino ya. Misalnya yang terbabat adalah habitatnya rusak misalnya. Ntar akan pengaruh ke si harimau. Ngaruh ke siapa lagi? Iya. Kita kan sering lihatnya kan kalau misalnya ada hutan di tebang itu kan sering ada videonya, ada orang hutannya lagi sedih. Tiba-tiba dia di depan traktor gitu kan. Padahal di luar itu juga banyak banget. Jadi ketika kita teman-teman praktisi konservasi ya, menggunakan orang utan, menggunakan burung tertentu, menggunakan harimau, itu sebagai passage, sebagai pintu masuk. Karena kan nggak mungkin kita ngomongin lebah kelulut sesuatu hal yang seksi ya, tidak menarik gitu. Tapi kalau ngomongin orang hutan, bisa cuddling nih kan, kadal-kadal gitu kan, agak-agak hairy begitu, lucu misalkan gitu. Harimau dipakai buat simbol keperkasaan lah, kejayaan segala macam gitu kan. Jadi ya itu bagian dari strategi teman-teman kami ya, gitu kan bagaimana menarik atensi gitu. Jadi kalau berbicara kita harus menjaga populasi harimau, ya nggak serta-merta terbatas di harimau saja. Doang. Iya benar, semuanya itu. Iya sih. Tapi kan misalnya kayak pembabatan hutan demi atas nama industri, buat supaya kita negara kita bisa maju. Sebenarnya batasnya semana sih? Kayak yang kita pernah omongin, kayaknya enak banget negara luar dulu dia udah babat duluan. Iya. Sekarang kita pengen maju, kita ditahan-tahan. Bener. Kayak gitu. Nah sebenarnya batasnya di mana ya? Kita bisa melakukan ini supaya kitanya juga bisa maju juga gitu. Ada yang bilang enough is enough gitu ya. Iya. Cukup
itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Kan dari instrumen hukum ada tata ruang, pengaturan tata ruang. Itu bisa cukup dinamis ya, per 5 tahun bisa direview atau per berapa tahun bisa diperbaiki gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana menjaga komposisi tadi. Misalkan untuk area dilindungi maksimal atau minimal 30%. Taruh misalkan saya punya areal 100.000 hektar misalkan, gitu. Satu administrasi misalkan. Kalau 30%-nya berarti kan 30.000 hektar. Ya. Dan itu harus jelas sebarannya di mana. Gitu kan, karena ketika berbicara keanekaragaman hayati, kita disitu juga melindungi tata air, mencegah erosi, menjaga macam-macam lah gitu ya, keberantah, you name it lah apa gitu. Nah, disitulah fungsi penataan ruang tadi gitu. Jangan sampai ada area yang ini penting, misalkan untuk ekologi, untuk menjaga biar tidak longsor, dibabat juga, misalkan gitu kan. Toh kita juga perlu membangun. Contoh kemarin ada yang longsor tuh di Solok apa Solok Selatan gitu kan, tambang emas ilegal gitu kan. Itu memang daerah yang terjal lah ya. Kalau misalkan kita jalan kaki itu lutut ketemu dagu, jalan kaki itu kan gitu, berarti gitu. Nah, hal seperti itu sebetulnya yang perlu dijaga gitu kan. Dan saya kira kalau dari lihat sebaran sekarang kan ya sudah cukup lah ya. Mau nambah berapa puluh ribu hektar lagi sawit misalkan. Mau nambah berapa ratus ribu hektar lagi sih monokultur yang lain gitu. Sawit itu bisa ditanam ulang. Apa? Ditanam sawit itu gimana sih ininya? Panenannya harus sekali panen harus ganti pohon nggak kayak dia gitu? Dia bertahan sampai 25 tahun kalau nggak salah. Habis itu baru ganti replanting. Nah, tapi kan kita sekarang udah masukin ke tahun keberapa nih? Banyak yang sudah replanting. Iya. Dan itu juga ada insentif kan, dana sawit itu kan. Iya, dan itu kan bukan hutan, sawit, kebon. Iya, kayak hutan misalnya dibabat. Lo bikin sekian hektar sawit, lo harus menyediakan juga gantinya katanya gitu. Bener gak sih? Iya, itu yang sekarang yang dari RSPO tuh seperti itu. Countable Sustainable Palm Oil itu. Jadi ada kewajiban, ada batas waktu. Saya nggak tahu kapan batas waktunya. Jadi kalau misalkan, anggaplah misalkan 2020 misalkan. Kalau 2020 ke sini, kamu babat hutan, berarti kamu harus ganti tuh. Itu ada kayaknya mandatori itu. Kalau misalkan si perusahaan itu mau jadi membernya RSPO, dan artinya kalau membernya RSPO semua mengikuti aturan mereka untuk dapat akses market ke Europe, ke US, ke mana gitu. Kalau lo nggak punya itu, walaupun lo punya barang kita nggak mau beli gitu misalnya. Gitu. Tapi itu diterapkan nggak? Iya, itu justru market pressure itu yang paling efektif. Paling efektif ya. Karena orang mau peraturan segala macam itu ya nggak ada insentifnya. Kalau market pressure, ketika diikutin mereka, harga yang tadinya $5 jadi $8 misalkan gitu. Ya kan begitu. Iya. Walaupun mereka kan ongkos produksinya tetap naik juga, ada proses sertifikasi lah, ada proses macam-macam lah di situ gitu. Nah, kalau misalnya ngebabat sawit misalnya taruh 5 hektar. Itu ada juga harus menyediakan 5 hektar tanah untuk di konservasi atau untuk di apa gitu, atau gimana sih aturannya? Saya nggak tahu persis aturannya, tapi saya kan juga di situ ada sebagai collective panel member ya, di HCV assessment namanya. HCV itu High Conservation Value atau nilai konservasi tinggi. Jadi misalkan abang punya HGU nih 10.000 hektar misalkan. Nah, sebelum menebang ya kan jadiin sawit, itu ada penilaian HCV, High Conservation Value, nilai konservasi tinggi. Dari satu itu keragaman jenis satwa, tumbuhan, mozaiknya bagaimana, habitatnya, terus sosial dalam arti apakah ada area-area yang jadikan areal misalkan sacred itu apa? Sakral, sakral, sumber-sumber air misalkan itu, dan ada juga area-area yang bisa menjadi sumber penghidupan ya kan, sumber utama penghidupan. 6 tuh. Nah, diakses dulu tuh, diakses. Kalau misalkan ada yang paling banyak overlapnya, itu dilindungi, nggak boleh diapa-apain. Yang lainnya silahkan misalkan gitu. Gitu. Jadi ada penilaian itu. Sama halnya kalau kita perusahaan itu mau replanting misalkan, walaupun udah jelas ada yang sudah terlanjur ya, misalkan ada yang daerah rawa, gambut misalkan, yang seharusnya sebelumnya tidak boleh. Nah, karena itu mau replanting, bisa jadi yang tadinya bisa di replanting ditanamin, ketika replanting hasil assessment ini nggak boleh gitu. Tapi itu juga nanti enforcement-nya, penegakan peraturannya itu
lewat market tadi lagi. sebetulnya. Iya. Itu lebih efektif. Karena kita juga nggak bisa memonitor segitu luas lahan ya. Ya, cuman dia ada. Jadi sertifikat banyak banget dong untuk ini. Iya. Untuk menghasilkan misalnya jual minyak sawit yang dilampirkan tuh sertifikatnya banyak banget ya. Iya, nanti kan kalau ke RSPO kan nanti kan mereka kan punya, nih harus ada namanya peta iClub, Integrated Conservation Land Use Planning. Bagaimana ini daerah produksi mereka, ini daerah perlindungan mereka, ini daerah masyarakat misalkan gitu. Jadi harus ada itu, macam-macam lah gitu. Ketentuannya misalkan tidak ada tenaga kerja di bawah umur, dan terusnya gitu. Iya. Kok jadi itu kalau di sini ya? Jadi film-film itu ya. Film-film di luar negeri itu udah banyak ya yang konfliknya kayak gini nih, konflik lingkungan karena ada pabrik yang ngebuang limbah di hutan, diumpet-umpetin, udah banyak ininya cerita-cerita di filmnya. Di Indonesia orang akan nurut kalau pakai market pressure itu dibanding sama aturan-aturan yang ada. Karena kan tadi motifnya kan ekonomi semua kan, kita nggak bisa juga pungkiri kan gitu. Iya. Banyak pelanggaran yang dilakukan sebenarnya sama orang di Indonesia, setahu lo dah. Ya selama mereka tidak bisa nembus pasar internasional berarti mereka belum comply aja itu kan artinya. Peraturan itu kan. Ya tapi kebutuhan demand di Indonesia juga udah gede sih ya. Ya itu tadi pilihan kan gitu. Iya. Mau targetin sasaran internasional market atau cukup di domestik aja kan gitu. Sebenarnya domestik juga ada mirip-mirip RSPO tadi, ISPO namanya kan. Ya, itu mereka juga punya sertifikasi gitu. Dan di bidang kehutanan juga ada kayak gitu-gitu. Iya. Nah, tapi paling efektif memang market pressure. Kalau sampai market lo nggak mau beli, pasti dia akan usahain ya. Iya. Akan diusahain. Semakin kompromis marketnya, semakin kemungkinan pelanggaran semakin gede. Iya. Sekarang berarti sekolah udah kelar semua nih. Udah. Kita tadi bahas sekolah baru S2 tau? Iya. Gila loh, udah panjang banget kita obrolan ngomongin dari S2. Oke, di Indonesia ada nggak profesor untuk bidang ini? Zoologi? Small medium. Ada sih, satwa liar ada. Ada. Di IPB ada, di UGM ada, di UI ada. Khusus satwa liar? Iya. Tapi ya khusus kucing, lu? Small medium? Ya banyaknya di big mammal, ada primate. Kalau untuk primata. ini kayaknya belum. Dan supervisornya juga nggak khusus kucing ya, dia lebih ke canid sebenarnya, ke anjing. Yang siapa? Canine. David McDonald namanya, Profesor David McDonald. Canine. Iya. Ini Sumatera Mesocarnivores apa? Mesocarnivoresnya apa? Mesocarnivore kan ada micro, meso, makro kan gitu. Meso tuh menengah. Small medium size wild felids of the Kerinci Seblat landscape. Ya. Tapi ini tetap si kucingan. Small medium. Di Kerinci. Sama di situ. Kerinci. Berarti Kerinci terus ya hidup dari awal. Seblat, iya. Dari habis SMA terus aja Kerinci aja. Sekarang ASN masih? Apal banget Kerinci. ASN udah enggak? Enggak lagi. Udah enggak. Nah ini S3-nya udah ke Dikti setara? Udah aman? Kayaknya udah ya, lupa kan. Ya. Udah dari 2020. Iya. Lupa lagi. Maksudnya nggak nyoba-nyoba kayak ini. Karena udah nggak ada kebutuhan naik golongan. Itunya kan udah, tapi kan itu udah S1-nya udah diakuin, berarti kan atasnya udah lanjut dong. Iya kan di sono diakuinnya, Lang. Hah? Di sono. Di Inggris. Oh iya juga sih ya. Iya. Tapi kan udah nggak ada, bener sih. Udah nggak ada kebutuhan untuk naik golongan gitu. Ya. Tapi ngajar-ngajar? Nah, beberapa dosen yang tamu? itu aja. Beberapa sih ada dosen tamu gitu. Terus itu bimbing mahasiswa. ngajarnya apa berarti? Di ekologi satwa liar misalnya. Jurusan apa itu? Kehutanan, konservasi. Oh, kehutanan. Kayak Pak Jokowi, kehutanan. Iya, tapi kan dia lebih ke mebel. Enggak, jurusannya kan kehutanan. Mebel mah kerjanya dong. Ya. Jurusannya kehutanan. Teknologi kayu kalau nggak salah. Tapi gua nggak punya temen yang temen kuliah kehutanan tuh nggak ada. Lo ada teman kuliah kehutanan? Ada. Ada. Oh, gua nggak ada. Di mana tuh, Bang? Jokowi. Oh, iya. teman yang luar biasa temennya. Temennya Jokowi. bisa kenal dari mana? Kenalnya nggak pernah lihat gua. Lu ngobrol. Iya kan telepon. Tapi lu bilang tadi yang mahasiswa bimbingan boleh emang dari mana aja ya? Bimbingan tuh boleh pakai dosen atau pakai narasumber luar ya? Iya, saya lagi ngebimbing mahasiswa S3 matematika. Ya? Di
Tentang apa? Tentang apa? Dari ITB. Tentang menghitung small pemodelan interaksi satwa liar. Ya. Tapi matematika apanya? Lah itu tesis saya, isinya tuh tentang matematika semua itu. Mana coba lihat di atas tesis. Oh, maksudnya judulnya tuh coba terus atas. Nih. Bisa ini nggak ya ke yang mana? Research di ORA, Oxford Research Archive, Eading Haidir gitu. Oke. Oh, idenya googling. Di googling. Di website ini ya? Iya, Di ORA. website. Oxford Research Archive, Eading Haidir. ORA. Oxford Research Archive. Research dulu. Riset penelitian. Nah, itu paling atas tuh. Eading Haidir. Padahal Haidir panggil Eading. Kan orang Inggris nggak tahu, Bang. Iya. Mereka manggil saya Eading kan? Eading. Hiding. Bersembunyi. Iya. Where are you hiding? DN Eading. Itu bukan coba itu Lara teman saya itu. In Indonesia illegal leopard trading. Oh, nggak ada ya. Itu leopard juga. Macan tutul. Atau ini semua tadi judulnya apa tuh judulnya tadi? Judul saya itu. Judul yang mana? Judul tesis saya tadi di itu, di copy paste bisa nggak tuh? Nah, itu tuh judulnya. Small, mulai dari small, ya ada Sumatera. Itu, bisa klik kanan ini. Operator baru ini. Nah, itu copy. Laptopnya. Nah. Terus bawah. Nah, terus lagi. C. Udah itu aja. Ya. Nah. Itu di situ aja tadi, nggak apa-apa, ORA tadi. Nah, udah ini juga. Udah. Tuh tanda petiknya dulu. Ada nggak? Itu ORA tuh. Ini dia nih. Sebelat dulu dikerinci, sebelat dulu dia. Sebelat dulu. Ini apa ininya? Nah, itu isinya banyak matematika itu isinya. Pemodelan matematika, klasifikasi, statistik. Bawahnya coba, tapi harus ada PDF-nya ya di bawah coba. Nah, itu tuh tesis saya tuh. Atau preview tuh. Bisa download nggak sih? Bisa. Tuh, generating preview. Haidir Sumatran Mesocarnivore. Ya, jadi secara ringkasnya ini apa? Ngomongin apa? Meneliti 4 jenis kucing liar dari macandahan, kucing emas, kucing batu, sama kucing hutan. Interaksi mereka antar waktu dan ruang, ya kan? Terus juga dinamika populasinya. Terus juga bagaimana kelimpahan mereka pengaruh aktivitas manusia terhadap kelimpahan mereka. Terus bagaimana mereka bergerak koridor di dalamnya gitu. Dan yang terakhir baru diterima itu adalah bagaimana mengelola keanekaragaman hayati yang diambil ya dari tadi yang kelihatan tadi ya, yang harimau segala macam itu dalam konteks multispesies. Dan itu juga harus menjadi bagian dari pengambilan kebijakan ataupun keputusan di lapangan yang pendekatannya multispesies juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongin harimau doang gitu, orang-orang doang nggak bisa. Ya. Nah, yang tadi apa? Matematik ITB, dia tentang gini juga klasifikasi. S3 ITB. Klasifikasi hewan. Jadi bukan klasifikasi sebetulnya. Jadi misalkan gini, kan dari kamera trap itu kan ada ke foto nih. Iya. Jenis A, kan? Jam 7.15 pagi. Terus jenis B, jam 8.20. Ya kan? Di lokasi yang sama kan banyak kamera trap itu kan, banyak. Nah, itu kan ada yang si A itu adalah hewan yang diburunya, si B tadi adalah yang pemburunya, misalkan gitu ya. Nah, kan itu macam-macam juga tuh. Bagaimana ketemu si A di sini, ketemu B di sini, gitu kan. Jadi mereka akan lihat tuh nodesnya seperti apa, polanya gitu. ya. Pemodelan matematikanya seperti apa interaksinya. Iya. Nah, tapi kalau yang lo teliti akhirnya kesimpulannya adalah, jadi sebetulnya ketika kita menggunakan proxy multispesies itu lebih baik karena lebih beragam, ya kan? Dan juga dari multispesies tadi bisa memberikan opsi-opsi area-area penting untuk pengolahan. Mana kita prioritas kita, ya kan? Ada yang di Taman Nasional itu kan ada yang tim patroli, misalkan ada tim monitoring yang populasinya, ada yang ke masyarakatnya segala macam. Misalkan ke masyarakatnya area yang
sering terjadi konflik interaksi negatif dengan satwa. Kalau yang pemantauannya berarti kan area yang memang komposisi keragaman spesiesnya paling tinggi. Area patroli ternyata area yang memang dari sisi ancaman, ada perburuan lah segala macam lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana mengalokasikan tadi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Dengan menggunakan proksinya adalah small medium size village tadi. Nah, mungkin nggak kalau misalnya sebegitu berhasilnya konservasi sehingga macan atau yang top predator ini semakin banyak, itu mungkin nggak membuat yang makanannya jadi musnah, jadi punah? Ya, alam itu kan punya keteraturan sendiri, equilibrium, ya kan. Jadi kalau tidak ada intervensi manusia nih, misalkan gitu ya, tidak ada perburuan, tidak ada macam-macam, ya kan. Artinya kan si mangsanya harimau misalkan naik nih, ya kan. Otomatis kan begini, harimau juga ikutan naik nih, ya kan. Ketika harimau sudah naik, berarti kan banyak nih yang dimakan. Mangsanya turun, harimau juga turun, gitu. Ketika harimau turun, ya kan, ini naik lagi kan gitu. Gitu ya terus ya. Bukannya misalnya nih, ini harimau, ini mangsanya naik, harimaunya gemuk. Kalau dia kalau airin kan enggak ya. Airin nggak mau berburu lagi. Tambah banyak lagi. Iya. Tapi aku pernah lihat harimau obesitas loh. Masa ada? Bener. Di kebun binatang sih. Di Gujarat, di Sakarbaus Zoo, di India. Itu harimau segede sapi beneran. Harimau Benggala. Tapi itu emang obesitas itu? Iya, kebanyakan makan. Karena dikasih terus. Karena dia nggak berburu. Dan dia nggak berburu, nggak lari kan? Dia kurang gerak, makan tidur gitu. Harusnya dikasihnya yang hidup berarti ya, misalnya kambing biar lari kejar gitu. Iya sih. T-Rex aja dikasih kambing di Jurassic Park. Iya. Tapi diikat sih kambingnya. Tapi kalau macan itu atau harimau. Singa gitu ya. Itu kalau kenyang udah nggak mau makan. Ya istirahat ya. Jadi kalau kan dia sekali berburu tuh misalkan 24 jam ya? Untuk sekali berburu dapat berhasil itu bisa buat 3-4 hari. Oh, didiemin tuh sih. Ntar balik lagi makan lagi. Walaupun udah jadi bangke, nggak enak itu. Nggak enak kan menurut lo? Iya, maksudnya kan kalau itu masih seger gitu. Dry age, itu bukan bangke. Dry age didiemin. Kalau kita tuh stick dry age. Iya kan udah bau. Hah? Bau. Emang bau sih, tapi kan dikeringin. Enggak sih, ininya harimaunya udah bangke, nggak enak gitu. Maksudnya. Lu udah harimau milih-milih lagi. Iya. Jadi ada mungkin aja kalau kita ketemu, nggak mungkin ya. Apa? Ketemu harimau, dia lagi kenyang. Nggak mungkin ya, karena kalau lagi kenyang dia nggak bakal jalan-jalan ya. Iya, diem. Bisa aja kita ketemu dia juga nggak apa-apain, orang diem dia kenyang. Iya, misalnya. Untung lu deh, gue lagi kenyang. Iya, katanya gitu kan. Jadi kagak diburu gitu ya. Iya. Harimau kenyang. Iya. Ini kalau orang nih, kita nih yang di kota, terus misalnya dia bisa apa biar harimau kayak harimau Sumatera aja, biar nggak makin punah gitu. Kita nih bisa apa nih? Kita nggak ada hubungan sama hutan, nggak ada punya pabrik sawit misalkan, nggak ada urusan apa-apa nih. Tapi kita sedih ngeliatnya nih, harimau tinggal berapa ratus, dikit banget. Menarik nih pertanyaannya. Gimana caranya kita ngapain? Tadi partisipasi publik itu kan penting ya, ya kan? Baik yang ada di sekitar habitat harimau maupun yang jauh gitu kan. Kalau di kita kan harus viral dulu misalkan, baru dapat perhatian gitu. Iya. Jadi sebetulnya untuk komunikasi publik kita itu di tanggal 29 Juli kemarin itu kita ada harimau kita maksudnya, itu ada semacam kampanye internasional bagaimana kondisi status harimau segala macam. Bisa tadi tidak mengendorse atau mendorong misalkan orang untuk memelihara satwa liar, satu misalkan gitu kan. Yang kedua, partisipasi publik juga penting ketika terjadi misalkan ada kemungkinan nih ekspansi komoditas tertentu, apalagi program-program yang tidak biodiversity friendly lah, yang semuanya tadi yang keragaman hayati tinggi mau dibabat jadiin monokultur gitu kan. Kan kita tadi saya bilang kan harimau itu kan hanya pintu masuk ya. Di situ ada banyak lagi keragaman hayati yang lain gitu. Karena memang simbolnya harimau misalkan gitu. Nah, jadi situ kan ketika kita menjaga habitatnya harimau, populasi harimau, otomatis mudah-mudahan gitu kan cascading effect gitu. Jadi turun juga ke bawahnya gitu. Ya lebih banyak sih tadi ke partisipasi publik, terus juga bagaimana memberikan opini yang jujur gitu ya.
bahwa misalkan nih nggak boleh nih kayak begini, ya kan gitu. Dan itu saya kira itu tumbuh ya di Indonesia gitu. Yang tadinya mungkin banyak yang tidak peduli gitu kan, sekarang misalkan ada juga yang lebih peduli dan sebagainya. Dan Forum Harimau kita sudah dari 2008 sampai sekarang cukup aktif di situ. Kami punya jaringan namanya Tiger Heart, itu banyak anak-anak yang di universitas, dari Aceh sampai Lampung gitu kan, tidak hanya di jurusan biologi kehutanan ataupun yang ilmu hayati misalkan gitu, tapi juga yang lain, ada yang dari komunikasi misalkan, yang dari teknologi informasi, hukum gitu kan, jadi volunteer di situ. Dan kalau berbicara konservasi ya jangan sama orang konservasi aja gitu ya, karena kita tadi perlu komunikasi, perlu penegakan hukum. Nah itu jadi lintas studi ya gitunya ya. Karena kalau akhirnya emang benar juga sih ya, kalau kita mau konservasi atau pelestarian lah bahasa ininya harimau ya. Ya kalau kita dengerin penjelasannya tadi, kita harus jaga habitat kambing atau habitat rusa. Berarti kita harus tahu juga apa makanan kambing sama makanan rusa. Iya. Pohonnya harus kita jaga. Pohonnya harus kita jaga termasuk serangga tuh akhirnya. Betul. Iya. Pohon-pohon itu akan tumbuh kalau serangga ini ada. Jadi sampai detil ya gitu ininya ya. Turunannya itu sebenarnya gitu ya. Nggak cuma ngomongin harimau doang. Jangan cuma bukan sekedar jangan berburu harimau gitu ya. Iya, benar. Karena kalaupun tidak berburu, kalau yang turunannya itu dari jaga, bisa aja dia hilang dengan sendirinya gitu ya. Itu yang terjadi di Taman Nasional Sariska di India. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi Taman Nasional Sariska itu tempat favorit wisatawan. Terus juga ada tempat, karena banyak mayoritas Hindu ya, ada tempat pemujaan. Ada kuil lah situ, kuil Hanuman. Si pengelola kawasan Taman Nasionalnya menjamin tidak ada perburuan harimau. Tapi ribuan orang datang keluar masuk situ. Jadi turis, jadi pilgrim tuh peziarah ke kuil itu. Bus bolak-balik, dan itu menciptakan ketakutan. Mangsanya kabur ya. Nggak bisa beranak pinak, ya kan? Artinya terbatas tuh. Harimaunya pun nggak bisa kawin, nggak bisa berburu. Dalam waktu 10 tahun tiba-tiba kok nggak ada harimau lagi gitu. Jadi fear factor itu penting. Contoh kenapa nih di manusia ya, di awal misalkan setelah Perang Dunia Kedua langsung penduduk langsung begini, set, karena udah aman, bisa kawin kapan aja kan gitu, ya kan, makanan tersedia kan gitu. Sama halnya dengan hewan, ketika tidak ada rasa takut kan, takut itu kan mengubah struktur kimia kita di otak kita gitu kan, jadi cemas lah. Ada penelitian menyatakan bahwa ketika ketakutan itu menguasai pikiran kita, kalau di satwa liar nih, telur fertil, punya anak lebih kerdil, gitu. Karena dia stres. Gitu Bang. Iya, jadi mudah-mudahan ini topiknya menarik lah ya. Menarik. Dia penonton kita suka yang unik-unik kok. Iya, benar gini. Suka yang musing-musing, suka menonton kita suka. Iya. Tapi penonton juga baru tahu, oh ada begini ya. Oh ada begini ya. Ada ya orang S3 bahas kucing. Kucingnya sedang lagi. Kucing sedang lagi. Iya, kalau gedean dikit sedang liar gitu. Sedang liar. Liarnya di depan makanya. Kucing liar kecil sedang. Kalau kucing kecil sedang liar, berarti dia kadang-kadang lagi kalem. Iya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Iding Ahmad Haidir. Devil, bacanya Devil ternyata ya. Devil. Bukan Devil, bukan. Devil jahat dong kalau Devil. Iya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadar dan bisa menyumbangsihkan yang dia punya untuk konservasi ini. Nah, sebagai influencer, lo harus komunikasikan. Yes, tapi saya nggak mau diajak ke dalam berbak lagi. Udah nggak mau lagi ya? Segini airnya segini. Masuk ke dalam hutan segini airnya. Oke, Ding, terima kasih ya. Sehat terus. Mas Ding, thank you. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.